Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati, Bapak dan Ibu yang semoga Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan siang kali ini Allah mengumpulkan kita dalam salah satu majelis yang Allah cintai dan Allah ridhai pada taman ilmu, supaya kita mampu menimba setiap faedah kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Seseorang itu akan dikatakan baik, yaitu adalah ketika mereka senantiasa berada pada pusaran ilmu dan mereka senantiasa mencintai setiap nasihat yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya para salaf itu berkata, an-nasu la yazaluna fil khairi madamu yuhibbuna nusha. Sesungguhnya manusia itu akan berada pada pusaran kebaikan selama mereka mencintai setiap nasihat yang disampaikan kepada mereka. Dan tidak ada nasihat yang terbaik kecuali adalah nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, supaya kehidupan kita terkoreksi sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita punya hati yang sehat, dan indikator hati yang sehat adalah hati yang mudah menerap dan menerima setiap kebenaran yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati, kita dalam kajian hari ini akan membahas tentang bagaimana ketika mendapati para ulama itu berbeda, kita harus bagaimana. Karena sesungguhnya di antara perkara yang sering memprihatinkan, yaitu adalah ketika kita mendapati para ulama berbeda, tetapi kita sebagai orang yang awam tidak mengerti bagaimana harusnya ketika kita menyikapi perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Yang akhirnya terjadi adalah kita sering mendapati orang itu akhirnya gampang menghujat, gampang menodai kehormatan orang yang beriman, dan gampang memvonis dan menjatuhkan vonis kepada orang lain, ya disebabkan karena kita tidak mampu untuk menakar diri kita bahwasanya diri kita ini sebagai seorang awam, dan orang awam itu harusnya ngerti apa yang harusnya dia sikapi ketika para ulama itu berbeda pendapat. Tapi sebelum kita membahas tema itu secara khusus, maka kita harus memahami dulu yang pertama. Memahami sesuatu itu bagian kemakrufan. Dan di antara perkara yang harus kita pahami itu adalah perbedaan. Karena sesungguhnya memahami perbedaan itu akan menciptakan sifat yang bijaksana ketika antum menyikapi sesuatu. Antum contohnya berkenalan dengan orang, antum harus paham karakternya orang itu beda-beda. Kalau antum berbicara dengan orang Jawa, antum harus paham orang Jawa itu terkadang kalau kemudian ngomong lembut, tetapi kemudian mereka menjadi orang yang suka menyimpan semua masalah itu di dalam hati. Mungkin orangnya senyum, tetapi hatinya itu penuh dengan amarah dan dendam, walaupun wajahnya itu senyum, kadang-kadang gitu. Kalau antum kemudian ngobrol dengan orang Sumatera, antum harus paham orang Sumatera itu kalau bicara itu keras, tapi bukan berarti mereka itu kasar dan jahat, tetapi mereka ngomong apa adanya, belak-belakan. Dan kalau kita tidak paham, kita akan sering merasa kelihatannya dia sombong sama saya, padahal sebenarnya tidak sombong, tetapi memang karakternya dia itu memang kalau berbicara semacam itu. Ketika antum faham tentang karakter seseorang, maka akan menciptakan sifat yang bijaksana. Antum tidak terlalu terbawa perasaan ketika antum memahami dari mana dia berasal. Sama laki-laki dan perempuan, kita harus paham ya, laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah dengan karakter yang berbeda. Dan Allah menyampaikan walaysad dzakaru kal unsa, sesungguhnya laki-laki itu tidak sebagaimana wanita. Makanya di antara perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu apa? Dalam masalah pembicaraan, laki-laki itu kalau ngomong sedikit, kalau perempuan itu ngomongnya banyak. Dimana akhirnya kita paham perempuan itu yang paling sedikit, ngomongnya itu 3.000 kata, itu yang paling pendiam ya. Kalau kemudian laki-laki 1.500 itu yang paling cerewet. Jadi kalau kita tidak paham ini, maka kemudian saling menggugat. Seorang perempuan, seorang istri akan menggugat suaminya, kenapa sih saya kalau ngomong panjang jawabnya singkat-singkat? Itulah laki-laki. Kalau seorang wanita tidak memahami itu,
maka dia akan terus mengatakan bahwasanya suami saya itu tidak romantis, padahal bukan tidak romantis, memang bahasanya singkat-singkat. Seorang istri nulis, "Kemana wahai suamiku, calon imamku di surga?" Dijawab singkat sama laki-laki, "OTW." Karena kemudian memang bahasanya singkat. Lagi apa? MTN, meeting, sudah selesai. Makanya kalau antum coba tanya seorang laki-laki, "Dari mana mas?" "Dari mall, habis beli bulanan, belanja." Sudah. Itu kalau laki-laki yang ditanya. Coba kalau perempuan yang ditanya, "Habis dari mana mbak?" "Oh habis dari mall, Masya Allah sekarang mallnya gede banget. Sekarang lantai bawah itu dingin, ada diskonnya 50%, ketemu ustadz saya ketika di mall." Coba ditanyanya dari mall, dapatnya apa? AC-nya dingin, ketemu ustadz, kemudian ada diskon 50%. Tetapi memang begitulah wanita, bahwasanya mereka itu mempunyai bahasa yang berbeda dengan bahasa laki-laki. Tetapi kalau kita memahami itu, akhirnya kita ngerti bahwasanya memahami sesuatu merupakan bagian dari kemakrufan. Sama pula, apa kaitannya dengan apa yang akan kita bahas dalam kesempatan hari ini, akhi? Maka sesungguhnya antum bukan hanya dituntut bagaimana memahami seorang wanita ketika telah menjadi istrinya antum, dan seorang wanita harus memahami karakternya laki-laki ketika telah menjadi suaminya. Tapi ana dan antum dituntut oleh syariat untuk ngerti bagaimana sih memahami perbedaan. Karena sesungguhnya kalau kita tidak memahami bagaimana perbedaan yang terjadi, terutama terjadinya perbedaan di antara para ulama, maka sesungguhnya musibah akan datang dalam kehidupan, dan sesungguhnya banyak madarat yang menimpa kepada ana dan antum ketika kita tidak memahami bagaimana para ulama itu berbeda pendapat dan alasan apa mereka berbeda pendapat dalam masalah-masalah agama. Inilah yang menjadikan akhirnya kita faham, kita memahami poin yang pertama, memahami sesuatu merupakan bagian dari kemakrufan. Maka kita juga akhirnya memahami hakikat perbedaan itu juga pasti ada. Karena sesungguhnya tidak ada di atas muka bumi ini yang Allah ciptakan itu sama, semua itu tidak ada. Tapi sesungguhnya di dalam kehidupan ini selalu membawa perbedaan. Makanya kita lihat orang yang kembar sekalipun ketika dilahirkan dari rahim yang sama, maka sesungguhnya pasti ada perbedaannya. Karena perbedaan itu pasti muncul. Bahkan bukan hanya dari kalangan kita, bahkan para sahabat pun mereka berbeda pendapat. Bukan hanya para sahabat, bahkan para malaikat pun mereka berbeda pendapat. Bahkan kita mendapati dalam salah satu kisah yang disampaikan dalam riwayat Muslim, bagaimana mungkin antum dan antuna pernah mendapati sebuah kajian hadis, bagaimana ada orang yang membunuh 100 nyawa ketika dia itu ingin bertaubat. Maka kemudian dia datang kepada orang yang alim memberikan petunjuk, "Kamu tinggalkan kampung ini, kamu menuju kepada kampung yang solih." Maka kemudian dia melakukan perjalanan tersebut menuju kampung orang yang solih. Di tengah-tengah perjalanan ternyata meninggal dunia. Dan ternyata yang unik dalam peristiwa terbunuhnya pembunuh 100 nyawa ini, yang turun itu 2 malaikat, malaikatul rahmah turun, malaikatul adzab turun. Padahal antum tahu dalam suatu riwayat dari Bara' bin Azib, malaikat rahmat itu biasanya tidak pernah turun bareng-bareng bersama malaikatul adzab. Kalau yang meninggal itu adalah orang yang beriman, yang turun malaikatul rahmah, membawa kain kafan dari surga dan membawa minyak wangi dari surga. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutum min hunutil miski. Dia membawa kain kafan yang diambil dari surga dan membawa minyak wangi dari surga. Kalau yang meninggal orang yang fajir dan orang yang berbuat dosa, maka yang datang itu adalah malaikatul adzab, dan malaikatul adzab itu membawa 2 kafanun min akfani ahlin nar, membawa kain kafan yang diambil dari api neraka, dan membawa pecut yang diambil dari api neraka. Tetapi khusus ketika pembunuh 100 nyawa ini meninggal dunia, maka malaikatul rahmah turun, malaikatul adzab turun. Dan ketika dua-duanya turun, mereka saling memperebutkan ruh tentang pembunuh 100 nyawa ini. Malaikatul rahmah merasa berhak membawa ruh pembunuh 100 nyawa, malaikatul adzab merasa berhak untuk mengambil dan kemudian memperlakukan ruh orang yang kemudian meninggal ini. Sampai mereka bersitegang, sampai mereka berbeda pendapat, sampai Allah turunkan satu malaikat untuk menjadi penengah, di mana malaikat yang menjadi penengah berkata kepada 2 malaikat itu, "Coba dihitung mana yang lebih dekat, ke kampung orang yang solih atau ke kampung orang yang berbuat dosa dan berbuat durjana." Ternyata setelah dihitung, ternyata
orang tersebut lebih dekat ke kampung yang orang yang solih, dan akhirnya yang menggenggam dan memegang ruhnya adalah malaikatur rahmah. Di situ kita dapati sampai malaikat pun terkadang berbeda pendapat, di mana mereka pernah berbeda pendapat tentang siapa yang menggenggam ruh orang yang membunuh 100 nyawa, sampai Allah turunkan satu malaikat yang menjadi penengah bagi mereka, karena hakikatnya perbedaan itu pasti ada. Sebagaimana kita juga pernah mendapati para sahabat juga berbeda pendapat. Emang pernah Ustaz? Banyak. Antum dapati Abu Bakar dengan karakternya Umar itu beda akhi, dan terkadang berbeda pendapat. Kita dapati kalau Abu Bakar itu sholat, maka kemudian sholatnya itu lirih suaranya, itu Abu Bakar. Tapi Umar bin Khattab kalau sholat itu Masya Allah, sholatnya itu suaranya itu keras banget. Makanya ketika ditanyakan sama Nabi, kenapa kamu kalau membaca kok pendek, pelan wahai Abu Bakar? Karena saya berdoa kepada Zat yang maha mendengar ya Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah ketika tanya kepada Umar bin Khattab, kenapa kamu kalau kamu baca Al-Quran kok keras banget wahai Umar? Karena saya ingin membangunkan orang yang tertidur ya Rasulullah. Beda. Makanya pernah kita mendapati para sahabat itu berbeda pendapat tentang status kematiannya Ma'is bin Malik dalam riwayat Muslim. Antum tahu seorang sahabat yang bernama Ma'is bin Malik, satu sahabat yang kemudian melakukan zina, ikhwan. Setelah kemudian melakukan zina, dia menyesal padahal dia sudah punya istri namanya Muhsan. Maka kemudian dia datang kepada Nabi SAW sampai kemudian dia meminta supaya dia dirajam. Singkat ceritanya, akhirnya beliau dirajam, dimasukkan ke dalam lubang, tersisa kepalanya saja, dilemparin batu. Dan antum harus paham, kenapa hukuman rajam seberat ini Ustaz? Karena sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang paling Allah benci yang mengalir dalam kehidupan manusia kecuali kenikmatan itu didapatkan dari zina. Maka dilempari batu sampai kemudian Ma'is bin Malik itu meninggal dunia. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kemudian berkata, "Fakhtalafan nasu fi firqataini, fala bisa dzalika ila yaumaini aw salasata ayyamin." Abu Hurairah berkata, sesungguhnya ketika Ma'is bin Malik itu meninggal dunia, maka para sahabat itu mereka berbeda pendapat. Sebagian para sahabat mengatakan sesungguhnya Ma'is bin Malik meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia habis berzina, lalu kemudian ketika habis berzina kemudian dia dirajam, meninggal, belum mengganti perbuatan zinanya dengan perbuatan yang baik. Itu sebagian para sahabat. Sebagian para sahabat mengatakan enggak, sesungguhnya Ma'is bin Malik itu meninggal dalam keadaan yang terbaik, karena ketakutan dia kepada adab di akhirat yang menjadikan dia meminta supaya dia dirajam di dunia supaya gugur adab baginya ketika dalam kehidupan di akhirat. Maka sampai Abu Hurairah mengatakan apa? Fala bisa dzalika ila yaumaini aw salasata ayyamin. Perbedaan yang terjadi di antara para sahabat ketika berkomentar tentang status kematiannya Ma'is itu berlangsung antara 2 dan 3 hari. Mereka debat terus setiap habis sholat. Dan Rasulullah mendiamkan. Kenapa Nabi mendiamkan saat itu? Karena memang belum turun wahyu yang memberitakan apa yang menimpa kepada Ma'is setelah dia meninggal dunia ketika habis dirajam. Makanya pada hari yang kedua atau hari yang ketiga barulah Rasulullah menengahi, dan berkali kemudian Rasulullah itu berkata, uskutu, diam ya, istaghfiru li akhikum, sekarang mintalah maaf atau sekarang mintakanlah ampunan kepada Ma'is bin Malik, karena sesungguhnya taubatnya Ma'is bin Malik telah diterima oleh Allah. Barulah di situ semua para sahabat kemudian memintakan ampunan kepada Ma'is bin Malik. Tapi di situ kita memahami ikhwan bahwasanya para sahabat pun mereka berbeda pendapat, bahkan ketika mereka menanggapi kematiannya Ma'is bin Malik sampai mereka berdialog 2 sampai 3 hari. Mereka terus berbicara tentang status kematiannya Ma'is bin Malik, karena perbedaan itu merupakan sesuatu yang pasti ada dalam kehidupan. Ya, makanya di sini pula kita kemudian harus memahami, bukan berarti ketika kita memahami perbedaan itu ada dalam kehidupan kita, saya ingatkan ada batasannya. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwasanya perbedaan itu rahmat. Ya, karena kemudian ada sebuah hadis yang digadang atau yang kemudian dikatakan banyak orang bahwasanya itu hadis. Apa itu? Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara rahmat, perbedaan di antara umatku itu rahmat. Saya katakan itu bukan hadis, ikhwan. Jadi sesungguhnya itu bukan hadis.
tetapi sesungguhnya itu merupakan satu perkataan yang tidak pernah dikenal dari mana, siapa yang mengatakan itu. Karena sesungguhnya kita juga harus meluruskan, ketika perbedaan itu ada, bukan berarti kita menikmati segala perbedaan-perbedaan itu. Kalau mampu untuk bersama-sama itu jauh lebih baik. Kalau kemudian orang mengatakan bahwasanya perbedaan itu adalah rahmat, pemahaman terbaliknya adalah berarti persatuan itu laknat. Makanya itu bukan hadis datang dari Nabi, tetapi itu ucapan seseorang yang tidak pernah diketahui itu siapa. Dan kita harus paham bahwasanya kita harus membenarkan itu dulu, supaya kita ngerti itu bukan datang dari Nabi dan itu bukan datang dari Rasul. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya perbedaan itu pasti kita akan temukan, maka kita mencoba untuk membagi menjadi dua. Karena para ulama kemudian mengatakan itu ada dua perbedaan. Yang pertama yaitu adalah perbedaan dalam akidah. Perbedaan dalam akidah itu perbedaan dalam masalah-masalah yang sifatnya usul, sifatnya pokok. Kalau perbedaan itu dalam permasalahan usul dan permasalahan pokok, yang mana itu merupakan persoalan yang ditetapkan dengan qat'i, ketetapan pasti, maka sesungguhnya warna yang ada dalam urusan akidah itu cuma dua, hitam atau putih. Kalau itu masalah akidah. Jadi misalkan antum meyakini bahwasanya rukun iman itu 6 itu akidah, qat'i sifatnya. Maka warna yang ada pada perbedaan itu cuma dua, hitam atau putih, karena tidak ada warna yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang berbeda dalam akidah, jangan sampai salah. Antum memahami muqaddimah tadi, kemudian antum tarik dalam masalah perbedaan, lalu antum memaklumi perbedaan dalam akidah. Oh, tidak bisa. Karena sesungguhnya perbedaan dalam akidah itu cuma punya dua warna, antum pakai putih atau hitam. Kalau antum bersama kitabullah dan sunnah berarti putih, tapi kalau antum berseberangan dengan kitabullah dan sunnah, maka sesungguhnya itu adalah hitam. Dan itu tidak ada harga tawar dan tidak ada harga diskon kalau sudah masuk dalam perkara akidah. Mengatakan semua agama itu sama, itu tidak bisa, itu dalam akidah. Padahal kita mengerti kitabullah sudah menyampaikan kepada kita, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Itu akidah dan itu tidak harga tawar. Sebagaimana kita mencintai para sahabat dan tidak boleh mencela para sahabat, ikhwan, mencintai para sahabat, mengagungkan mereka, mengikuti gaya kehidupan agama mereka, itu persoalan akidah, tidak ada harga tawar. Makanya siapapun yang berani untuk mencela sahabat, mengkafirkan para sahabat, maaf ya, berhadapan dengan saya dan teman-teman saya di belakang, ya. Bahwasanya kemudian itu bukan persoalan sifatnya umum, itu persoalan yang sifatnya akidah. Dan persoalan yang sifatnya akidah itu tidak harga-harga tawar. Makanya kenapa kemudian kita katakan bahwasanya siapapun mereka yang berbeda dalam urusan akidah, maka warnanya itu hanya warna yang tegas, warna hitam dan putih. Ingkari perbuatannya tetapi rahmati orangnya. Tapi perbedaan akidah, maka sesungguhnya sikapi dengan harga yang sangat tegas ketika kita mendapati perbedaan dalam akidah itu. Ya, perbedaan dalam akidah itu sebenarnya banyak. Contohnya Sunni dengan Syiah itu bukan perbedaan dalam masalah fikih, bukan perbedaan dalam masalah istihadiyah, bukan perbedaan dalam masalah-masalah yang sifatnya furu'iyah, hendak. Perbedaan antara ahlu sunnah dengan Syiah itu perbedaan dalam masalah usul pokok. Mereka mengatakan bahwasanya Quran kita sudah banyak penyelewengan. Mereka kemudian mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali Salman Al-Farisi, kemudian Ammar bin Yasir yang tidak mereka kafirkan. Mereka mengatakan bahwasanya ibunda Aisyah itu berzina. Itu tidak bisa kita mengatakan tidak apa-apa, itu perbedaan, kita rahmati, tidak bisa. Perbedaan yang sifatnya akidah yang ditetapkan secara qat'i oleh kitabullah dan sunnah, perbedaan itu adalah perbedaan yang harus disikapi dengan ketegasan dan tidak ada harga tawar di situ, tetapi ketegasan yang berbalut dengan kelembutan supaya mereka faham bahwasanya apa yang mereka pilih adalah kesalahan. Perbedaan kita dengan Ahmadiyah itu bukan perbedaan dalam masalah istihadiyah, itu perbedaan dalam masalah akidah. Bukan berarti antum kemudian menghancurkannya, enggak, tapi kita mensikapinya dengan tegas sembari kita rahmati orangnya, kita perbaiki bagaimana cara bermuamalah dengan mereka, tapi kita harus menarik mereka dari kesalahan dan kebatilan ketika mereka meyakini ada nabi lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbedaan dalam akidah.
Makanya kita lihat kan Abu Bakar ketika menyikapi ada orang-orang yang menolak membayarkan zakat, yang dulunya mereka membayarkan zakat kepada Nabi, lalu ketika waktu Abu Bakar itu menjadi khalifah, orang-orang ini tidak lagi membayarkan zakat kepada Abu Bakar sebagaimana dulu mereka membayarkan kepada Nabi. Maka apa yang terjadi? Abu Bakar tegas memerangi mereka sampai mereka kembali membayarkan zakat. Kenapa? Karena ini termasuk perkara akidah, karena membayarkan zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Nah, di sini kita paham supaya kita kemudian jangan gampang nanti mengatakan oh perbedaan tidak apa-apa, rahmati. Perbedaan itu harus mulai kita pisahkan mana yang akidah, mana yang sifatnya bukan akidah. Karena ada sebuah ayat yang sering dipakai kemana-mana. Ayat itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini rahmat bagi seluruh alam. Akhirnya apa? Mendiamkan semua penyesatan dan kesesatan, didiamkan atas nama rahmat. Padahal tafsirnya tidak sebagaimana yang mereka sampaikan semacam itu, karena mereka menafsirkan dengan prasangka dan nafsu mereka. Jadi yang pertama yaitu perbedaan dalam akidah. Maka yang kedua yaitu adalah perbedaan dalam istihadiyah. Perbedaan dalam istihadiyah itu nanti kita akan mulai sibak satu persatu. Ada nggak istihadiyah itu? Istihadiyah itu apa sih Ustadz? Istihadiyah itu adalah kesungguhan para ulama ketika menyampaikan satu perkara yang belum ada ketetapan dan kesepakatan di antara para pendahulu-pendahulu kita. Dan istihadiyah itu banyak dalam kehidupan agama ini, banyak banget. Makanya perbedaan yang sifatnya istihadiyah, kita harus mengerti bagaimana nanti kita membangun sikap ketika kita berbeda dalam masalah istihadiyah. Makanya nanti kita akan mengenali kenapa sih para ulama kok bisa beda. Apakah mereka itu bedanya itu sengaja atau enggak? Yang penting beda sama dia. Apakah gitu? Ataukah jangan-jangan mereka itu punya dalil apa yang menjadikan mereka itu beda? Karena ulama adalah orang yang paling dekat dengan Allah, dan mereka adalah orang yang setiap berkata-kata dan berbuat itu selalu dilandasi dengan ilmu. Makanya kalau kita nanti mendapati perbedaan dalam sifatnya istihadiyah, bagaimana kita menyikapinya? Karena pasti kita akan mendapati perbedaan dalam masalah istihadiyah. Makanya kemudian kita harus paham, dengan ilmu akan ketahuan mananya akidah, mananya istihadiyah. Dengan sebagaimana ilmu antum bisa membedakan mana ular, mana kemudian tali. Coba kalau antum tidak ngerti ilmunya, ular antum akan sangka tali, tali akan antum sangka ular. Lubang kodok antum sangka lubang ular antum sangka lubang kodok. Masukkan tangan dikiranya lubang kodok, di dalam ular. Dan disitulah fahamnya kita. Kita ingin memahami, karena memahami dengan ilmu menciptakan kemakrufan kita untuk bersikap. Maka kita juga memahami dulu. Sebelum kita memahami tentang berbagai macam hal, antum harus memahami kaidah penting ini. Kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemaksuman itu artinya apa sih, ikhwan? Kemaksuman itu adalah seseorang yang terjaga dari kesalahan. Itu namanya maksum. Siapa yang maksum di atas muka bumi ini? Rasul. Karena Rasulullah itu tidak mungkin salah. Karena setiap kesalahan setiap kesalahan itu langsung diluruskan oleh Allah. Nabi pernah nggak salah? Pernah. Nabi salah itu pernah. Tapi yang membedakan kesalahan anak dengan kesalahan Rasul, kesalahan antum dengan kesalahan Rasul, kesalahan langsung Rasulullah itu langsung diingatkan oleh Allah. Kapan Rasulullah itu pernah salah? Yaitu ketika beliau berhadapan dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau bermuka masam karena beliau saat itu sedang sibuk mendakwai kepada pembesar-pembesar Quraisy ketika bertanya tentang Islam. Bermuka masam, langsung diingetin sama Allah atau tidak? Diingetin oleh Allah. Diturunkan surat apa? Abasa wa tawalla. Di situ kita mendapati semua kesalahan Nabi itu langsung diluruskan oleh Allah. Makanya Nabi itu kemudian maksum. Nabi pernah juga ketika beliau pernah mengharamkan madu. Jadi ketika Nabi sering minum madu di salah satu istrinya namanya Maryah Qibtiyah. Maka seringnya Nabi ketika minum madu di rumahnya Maryah Qibtiyah menjadikan istrinya yaitu Hafsah dengan ibunda Aisyah, ibunda Hafsah dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma itu kemudian terbakar cemburunya. Jadi namanya kalau kemudian menikah, wanita itu pasti besar rasa cemburunya. Lalu kemudian mereka membuat kesepakatan, nanti kalau Rasulullah datang, coba ya kita akan ngomong, bawa apa sih ini ya Rasul?
Maka setiap Nabi habis minum madu di rumahnya Maria Qibtiyah, kemudian mereka pulang ke rumah Ibunda Aisyah atau rumah Ibunda Hafsah, maka Ibunda Hafsah dengan Ibunda Aisyah kemudian berkata, "Bawa apa ini ya Rasul?" Ya, Rasulullah sensitif, akhi. Kalau antum mungkin nggak sensitif. Bawa apa ini? Bau madu kan gitu. Kalau kita yang jauh, kalau dia yang ditanya. Tapi ternyata ketika Rasulullah itu tahu, oh ini istri saya lagi sensitif, dan kemudian mereka cemburu gara-gara saya minum madu di rumahnya Maria Qibtiyah. Kemudian Nabi berkata, saya haramkan madu untuk diri saya sendiri supaya kemudian ridho itu Aisyah dan ridho itu Hafsah, menyenangkan hatinya mereka. Lalu kemudian salah atau tidak salah? Salah. Allah turunkan surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardada azwajika. Hei Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah hanya untuk mendapatkan keridhaan istri-istrimu? Maka kemudian semenjak saat itu Nabi menghalalkan kembali madu, dan Nabi akhirnya kembali menghalalkan itu menjadi teguran dari Allah ketika Nabi pernah mengharamkan madu secara singkat. Di situ kita paham, itulah yang dimaksud dengan kemaksuman. Nah sekarang sama, yang kita harus pahami adalah kemaksuman itu telah wafat. Setelah Rasulullah itu meninggal dunia, berarti tidak ada orang di atas muka bumi ini yang maksum lagi, itu tidak ada. Sehebat apapun Ustadz antum dan sehebat apapun Ustadz ana, mereka punya celah untuk salah. Sehebat apapun radio antum dan sehebat apapun radio ana, maka punya celah untuk salah. Karena hari ini diantara perkara yang kita sedihkan adalah orang itu telah memaksumkan ustadznya dan telah memaksumkan radionya ataupun TV-nya. Saya tidak nyebut merek loh ya. Yang mana kalau kemudian disebutkan nama ustadznya seakan-akan tidak mungkin salah, kalau disebutkan tentang TV-nya tidak mungkin salah, dan disebutkan tentang radionya tidak mungkin salah. Loh, namanya maksum itu pasti, namanya maksum itu hanya milik Nabi, dan setelah Nabi itu kemudian meninggal dunia tidak ada lagi yang maksum. Sekali berimam Syafi'i tidak maksum, sekali berimam Abu Hanifah tidak maksum, sekali berimam Malik tidak maksum, apalagi ulama-ulama hari ini, apalagi Ustadz Jabodetabek dan ulama Bandung, itu sangat mungkin sekali untuk jatuh dalam kesalahan. Bukan berarti nanti kita hujat setiap kesalahan, enggak, tapi yang kita ingin luruskan adalah tidak ada lagi yang maksum. Karena kalau kita sudah memaksumkan sesuatu, maka yang terjadi apa? Kita akan melakukan dosa tanpa kita sadari ketika kita telah memaksumkan itu. Akhirnya apa? Bisa jadi kita akan membuat berita bohong hanya untuk membela dari apa yang kita bela. Sebagaimana pengikutnya Imam Abu Hanifah, ketika mereka mendapati pengikutnya Imam Syafi'i semakin banyak, lihat pengikutnya Imam Abu Hanifah membuat hadis palsu. Hadis palsunya apa? Saya kunu fi ummati unasun adharru min iblis yusamma Muhammad bin Idris. Rasulullah bersabda, nanti akan ada di antara umatku yang bernama Muhammad bin Idris. Dia lebih berbahaya daripada iblis. Kelihatannya kayak hadis kan? Padahal Muhammad bin Idris itu siapa? Imam Syafi'i. Jadi sampai akhirnya mereka dan merekayasa sebuah hadis supaya apa? Supaya orang itu menjauhi Imam Syafi'i dan kemudian ikut mengikuti ulama mereka, yaitu Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah enggak kemudian mengatakan itu. Ini ulah pengikutnya saja. Sampai akhirnya orang itu melakukan semacam itu. Kenapa? Karena mereka tidak memahami bahwasanya setiap manusia ketika mereka menjadi ulama ada kans untuk salah, dan sebagaimana mereka punya celah untuk benar. Yang benar, berjalanlah bersama mereka bareng-bareng, genggam tangannya bareng-bareng menuju kepada surganya Allah. Kalaupun salah, ingatkan dengan cara yang baik, karena sesungguhnya darahnya dan dagingnya para ulama itu beracun. Jangan suka makan darah dan dagingnya para ulama. Tapi ada nggak ulama yang salah Ustadz? Ada, tapi kesalahan ulama itu tidak disengaja. Contoh, saya ambilkan contoh. Saya akan tanya sama antum dua contoh. Satu, menikah tanpa wali bagi wanita boleh atau tidak boleh? Menikah tanpa wali boleh atau tidak boleh? Jangan diem, saya nanya. Boleh atau tidak boleh? Yang mengatakan tidak boleh angkat tangan. Tidak boleh, 1, 2, 3. Yang mengatakan boleh? Masya Allah, yang tidak menjawab lebih banyak ya. Semoga yang tidak menjawab mendapatkan hidayah dari Allah. Antum boleh atau tidak boleh akhi? Menikah tanpa wali boleh atau tidak? Tidak boleh. Yakin? Benar?
Ya sudah. Dalilnya apa untuk mengatakan nikah itu tidak boleh? Wanita menikah tanpa wali tidak boleh. Antum kenal Imam Abu Hanifah enggak? Kenal Imam Abu Hanifah enggak? Tahu atau enggak? Imam Abu Hanifah tahu, ulama gede atau ulama Jabodetabek? Ulama besar. Imam Abu Hanifah itu ketika ditanya sesungguhnya menikah itu bagi wanita tanpa wali itu boleh, beliau mengatakan la tasluha apa lil mar'ati tasluhu anta tasarrafi maliha wa kadzalika anta tasarrafi irdiha. Seorang wanita itu boleh mengelola hartanya. Kalau sampai dia punya uang itu miliaran, maka dia boleh mengelola hartanya sebagaimana kemudian dia mengelola kehormatan dirinya, itu boleh, kata Imam Abu Hanifah gitu. Jadi Imam Abu Hanifah itu kemudian mengatakan sesungguhnya menikahnya seorang wanita tanpa wali diperbolehkan sebagaimana dia mengatur hartanya, maka dia boleh mengatur kehormatan dirinya. Imam Abu Hanifah, ulama gede atau ulama kecil? Ulama gede? Gede atau kecil? Gede. Berarti kemudian antum saya tanya, sekarang boleh nggak wanita menikah tanpa wali? Tadi Imam Abu Hanifah loh, boleh atau tidak boleh? Jujur dengan hati nurani antum, boleh atau tidak boleh? Saya nggak mengatakan yang boleh nggak boleh, saya ngomong Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Antum sekarang boleh atau tidak boleh? Oh boleh ya, oh berubah ya, Masya Allah ya. Betapa cepatnya hatimu berubah. Maka kemudian kalau wanita kemudian sampai ini pertanyaan kita kemudian dijawab, boleh nggak wanita itu menikah tanpa wali? Ya tetap tidak boleh. Loh kan yang ngomong Imam Abu Hanifah. Loh, antum harus paham, karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Perempuan mana saja, janda ataupun gadis, yang dia menikah tanpa wali, maka pernikahannya batal kata Rasulullah, dan ulang Rasulullah 3 kali. Sekarang tanya, boleh atau tidak boleh? Loh, tadi kata jangan gitu akhi. Boleh atau tidak boleh akhi? Maka di situ dia tidak salah, insya Allah beliau tidak salah. Berarti kemudian disitulah kita paham, loh Imam Abu Hanifah kok bisa berseberangan dengan Nabi. Jangan buru-buru nuduh gitu. Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Kufah akhi. Kufah itu tempatnya banyak hadis palsu. Makanya Imam Abu Hanifah karena beliau mengerti sekitarnya itu banyak hadis palsu, makanya kemudian beliau berhati-hati dan beliau banyak menggunakan kias. Makanya tadi kan kenapa beliau mengatakan boleh seorang wanita menikah tanpa wali, pakai kias. Karena wanita boleh mengelola hartanya, maka dia boleh mengelola kehormatan dirinya. Nerima laki-laki boleh tanpa persetujuan walinya. Tapi perkataan Imam Abu Hanifah ini disebabkan apa? Dia tidak mengetahui hadis yang tadi kita sebutkan. Kalau Imam Abu Hanifah sampai kepadanya hadis yang tadi kita sebutkan, kira-kira Imam Abu Hanifah nerima atau tidak nerima? Pasti nerima, wong imam besar kok. Maka kemudian pengikutnya kepada sunnah itu luar biasa besar. Berarti di situ kita paham, Masya Allah ya. Berarti Imam Abu Hanifah saja tidak mengetahui satu hadis itu lumrah, padahal beliau itu ulama besar. Apalagi ulama-ulama hari ini, kadang-kadang ada yang tahu dalilnya ini, ada yang kemudian tidak tahu di sini. Itu wajar. Kitabnya di sini sudah beli, yang sini belum beli. Karena apa? Karena belum sampai. Jadi makanya akhirnya kemudian menjadikan kita tidak gampang untuk kemudian memvonis, apalagi kemudian kita yang awam kadang-kadang ikut serta komentarnya lebih panjang daripada ustadznya. Lu wong yang pendiam aja belum tentu masuk surga kok banyak ngomong. Jadi disitulah kita paham kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah. Kalau kemudian antum sudah menempatkan ini menjadi kaidah penting, antum akan enak belajar kepada siapapun. Antum tidak perlu taklid buta dan tidak perlu jatuh cinta sama ustadznya. Yang susah itu kalau sudah jatuh cinta sama ustadz, bukan jatuh cinta kepada ilmunya. Kalau sudah jatuh cinta sama ustadz, apapun yang diomongin ustadznya itu ya pasti benar. Kalaupun salah, akan dicari bagaimana pembenaran dan akan dicari pendalihan, dan tidak dicari kebenaran dan tidak dicari dalilnya. Makanya kita paham,
Kalau antum kemudian ngaji sama ana, kemudian antum taklid sama ana, ndak usah ki. Daripada nanti saya dosa, antum juga dosa. Tapi kalau antum melihat saya sesuai dengan kitabullah dan sunnah, ikuti. Kalau ana melenceng dari kitabullah dan sunnah, ingetin dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, ketok pintu rumah ana, telepon ana baik-baik, sampaikan. Kalau memang antum lebih kuat hujahnya, kita akan bareng-bareng menuju surganya Allah. Siapa sih yang tidak ingin ke surganya Allah? Emang kita doang yang ingin ke surga? Teman-teman kita juga ingin ke surga kok sebenarnya. Nah disitulah kita paham, kalau Imam Abu Hanifah saja kemudian semacam itu, bahwasanya beliau tidak terjamin dari kesalahan, apalagi kita. Dan kita juga mendapati kayak misalkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pertama-tama kemudian meyakini bahwasanya riba itu cuma satu, akhi. Antum tahu riba kan? Riba itu kan ada dua, ada riba al-fadl, ada riba nasi'ah. Riba al-fadl itu apa? Riba al-fadl itu adalah antum menukarkan satu jenis barang, antum lebihkan satu jenis barang, itu namanya riba al-fadl. Ada yang namanya riba nasi'ah yang disebut dengan riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu apa? Antum riba jahiliyah yaitu adalah antum meminjamkan 1 juta, kembalinya 2 juta. Itu riba nasi'ah. Antum tahu pertama-tama ketika kemudian Imam Ibnu Abbas, antum mengerti kan Imam Ibnu Abbas disebutnya dengan hibrul ummah, habrul ummah, tintanya umat itu Ibnu Abbas. Orang yang pernah didekap oleh Rasulullah dan didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia agama dan kemudian fahamkan dia tentang masalah ta'wil. Imam Ibnu Abbas itu. Tapi antum tahu, pertama kali Imam Ibnu Abbas itu ketika ditanya tentang riba, maka Ibnu Abbas itu mengatakan riba itu cuma satu, yaitu adalah riba itu cuma satu, yaitu adalah riba nasi'ah. Sampai ada seorang sahabat yang mengatakan ada riba lagi, wahai Ibnu Abbas. Apa itu? Riba al-fadl. Kalau kamu menukarkan satu jenis barang, emas dengan emas, yang satu antum lebihkan, itu tidak boleh, itu riba. Antum tukarkan uang 100.000, antum tukarkan uang yang baru-baru 90.000, itu riba namanya, riba al-fadl. Antum tukarkan itu kemudian apa itu beras rojo lele, antum tukarkan dengan rojo yang lainnya, rojo bebek misalkan, kemudian yang 1 kilo, yang 1 2 kilo, itu tidak boleh, itu namanya riba. Tapi Masya Allah ya, ternyata pertama kali Ibnu Abbas itu tidak ngerti bahwasanya itu adalah riba, sampai ketika diberitahukan kepadanya, barulah kemudian beliau paham, oh ternyata itu adalah riba, barulah beliau nerima. Lah kalau setingkat para sahabat dan setingkat kemudian ulama-ulama kayak Imam Abu Hanifah, ternyata mereka pernah jatuh dalam salahnya, apalagi anak, apalagi teman anak, apalagi ustadz siapapun, maka mereka punya celah untuk salah, itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika antum membabi buta, ketika antum menghujat orang hanya dengan satu kesalahan yang sudah dimaklumkan oleh syariat. Ya kan? Makanya kemudian itu yang kita harus pahami dulu. Makanya kita perhatikan, Masya Allah, sampai kemudian semua ini kita mendapati para ulama semacam itu. Maka coba lihat, ada sebuah percakapan antara Alim Al-Kindi, salah satu di antara kalangan tabi'ut tabi'in. Dia duduk, ada salah satu sahabatnya. Ketika mereka duduk di atas rumah, itu kemudian mendapati ada orang-orang yang mereka itu pergi ke kuburan ketika menghantarkan jenazah. Dan saat itu sedang banyak tersebar penyakit taun. Maka kemudian akhirnya Alim Al-Kindi berkata, ya Allah, timpakanlah aku kematian. Kemudian sahabatnya kemudian berkata, dialog ini ada dalam kitabnya Imam Qurtubi At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Temannya lalu ngingetin, jangan minta mati kamu, tidak boleh kamu minta mati, itu tidak boleh. Kemudian Alim Al-Kindi berkata, mana dalilnya saya tidak boleh minta mati? Rasulullah mengatakan, la yatamanyanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan sekali-kali minta mati gara-gara karena musibah yang kamu dapatkan dan ujian yang kamu peroleh. Fa in kana labudda minhu mutamaniyan falyakul. Kalau memang terpaksa pengen mati, ngomong kepada Allah dalam doa, ya Allah, jika memang hidup baik untukku, hidupkanlah aku. Kalau kemudian mati adalah baik untukku, matikanlah aku. Kemudian didengarkan oleh Alim Al-Kindi. Kemudian Alim Al-Kindi berkata, kamu tahu nggak ada hadis yang lain? Kita ini boleh minta mati. Kemudian ditanya, apa itu hadisnya? Kemudian berkatalah dia, qala Rasulullah SAW, badiru bil mauti sittan. Mintalah mati kalian kalau kalian itu sudah melihat 6 perkara. Imratas sufaha, wa kasratu asyratin, wa ba'al hukmi, wa istighfafan bidjami, wa qati'atur rahimin, wa nasyan yatakhidunal Qur'an mazamira yuqaddimunahu rajuli ghanihim bil Qur'an wa in kana aqalluhum fikhan.
Dijawab itu, ada hadis yang lain yang kamu belum mengerti. Apa hadis yang lainnya? Dikatakan sama beliau, sesungguhnya Rasulullah bersabda, mintalah mati kalau kalian itu sudah melihat 6 perkara. 1, pemimpin-pemimpin bodoh yang menguasai urusan kaum mukminin. Yang kedua, banyaknya tanda kiamat. Yang ketiga, jual beli hukum. Yang keempat, gampangnya ngalirin darah. Yang kelima, memutuskan tali silaturahmi. Yang keenam, pada saat itu kamu melihat banyak orang yang menyanyikan Al-Quran dengan alat musik, walaupun kemudian yang menyanyikan itu tidak faham tentang apa yang dia lantunkan dari suara Al-Quran ketika diiringi dengan alat musik. Di situ. Ternyata zaman tabi'in nggak ngerti hadisnya itu, sampai kemudian Alim Al-Kindi yang menyampaikan hadis itu kepadanya, baru kemudian dia tahu. Makanya akhi, antum harusnya paham, meminta mati itu tidak boleh kalau antum tidak punya sebab. Saya pengen mati Ustadz, kenapa? Bosen, tidak boleh. Saya pengen minta mati Ustadz, kenapa? Perih kalau melihat dia lewat. Alah, tidak boleh. Tapi kalau antum kemudian melihat 6 perkara tadi yang kemudian antum perhatikan tadi, kalau antum melihat itu, kata Rasulullah, boleh minta mati. Boleh minta mati, bukan wajib untuk mati loh ya. Boleh minta mati, kenapa? Untuk menjaga keselamatan agama. Kalau sudah melihat 6 perkara itu, menjaga agama itu susah. Nah di situ ikhwan, saya ambilkan contoh-contoh ini gamblang supaya ana dan antum memaklumi. Jangan memaksumkan siapapun, orang yang memaksumkan siapapun fahami kemaksuman telah wafat dengan wafatnya Rasul. Jangan pernah lagi memaksumkan fulan, jangan pernah memaksumkan fulan, kemudian alan, fulanah, semuanya tidak pernah dimaksumkan. Hormati sebagaimana komitmen kepada kitabullah dan sunnah, tetapi kemudian ketika ada yang salah, maka tidak perlu bagi kita untuk mencelanya, tetapi kita cukup tinggalkan dengan cara yang baik, kemudian kita mengambil perkataan-perkataan yang lainnya. Antum tahu nggak, ulama-ulama besar aja tidak ada yang selamat dari kesalahan. Contoh, Imam Nawawi banyak terjebak dalam banyak kemudian terpeleset dalam masalah akidah. Kemudian Imam Ibnu Hajar yang mengarang Fathul Bari, kemudian Imam Baihaqi yang mengarang Sunan Al-Kubra, itu kemudian mereka punya kesalahan dalam masalah akidah. Tapi ternyata tetap kita ambil ilmunya. Kenapa? Karena kebaikan mereka lebih banyak daripada keplesetnya mereka. Dan keplesetnya ulama itu adalah keplesetnya seorang mustahid. Mustahid itu kalau salah dapat 1, mustahid itu kalau benar dapat 2. Disitulah kita memahami kemaksuman telah wafat dengan wafatnya Rasul. Jangan memaksumkan ustadz, jangan memaksumkan TV, dan jangan pula memaksumkan radio. Ya. Maka kita di sini kemudian ingin memahami. Makanya di antara perkara yang bisa membentuk kita supaya kita memahami, maka kita harus paham, kok para ulama berbeda pendapat itu kenapa sih Ustadz? Nah ini kita harus ngerti. Kalau kita tidak mengerti tentang masalah ini, maka akan menjadikan kita itu ya cupet, selalu melihat saudara kita dengan kacamata hitam dan putih, walaupun dalam persoalan yang sifatnya itu adalah khilafiyah. Khilafiyah itu apa? Khilafiyah itu perbedaan yang terjadi di antara ulama. Makanya orang kalau sudah sering-sering menyalahkan itu biasanya apa? Biasanya baru semangatnya ngaji itu. Iqra aja mungkin masih Iqra 6, tapi Masya Allah sudah berani untuk memvonis orang itu secara berlebihan. Makanya kita harus paham kenapa para ulama itu berbeda pendapat. Nah, kita harus ngerti kenapa sih Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik, Imam Malik berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Itu kan berbeda. Emang Imam Syafi'i beda Ustadz? Iya, Imam Syafi'i beda dengan Imam Ahmad. Contohnya dalam masalah apa? Dalam masalah kunut subuh. Kita mendapati bahwasanya Imam Syafi'i itu kemudian menghasankan riwayat tentang kunut subuh. Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah tidak menghasankan hadis itu. Dan terjadilah perbedaan itu. Padahal kita paham ya, Imam Ahmad itu salah satu di antara muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya siapa? Imam Malik. Tapi perbedaan itu terjadi dan kita harus paham kenapa mereka bisa berbeda, supaya kita akhirnya bisa memberikan kemakluman ketika sudah melihat apa sebab para ulama itu terkadang berbeda. Jangan suudzon kalau kemudian ada fulan berbeda, jangan buru-buru suudzon ini begini dan begitu, enggak. Kita harus pahami dulu kenapa bisa berbeda. Maka kemudian di dalam kitab Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabuhu wa Mauqifuna Minhu, yang antum belum tahu artinya adalah kenapa para ulama berbeda pendapat dan bagaimana sebab kita memahami perbedaan itu. Maka Syekh Utsaimin kemudian nerangin ke kita, ana dan antum dan antunna, gimana sih
Kita memahami kenapa para ulama itu berbeda. Kalau antum sudah paham ini, mulai terang satu persatu dan mulai kita akan mengambil sikap yang ma'ruf dan bijaksana. Yang pertama, ada dalil yang belum sampai kepada satu ulama sehingga salah dalam menentukan hukum. Jadi terkadang ada dalil yang belum nyampe. Ketika dalil itu belum nyampe kepada mereka, akhirnya ketika mereka menentukan status hukum itu akhirnya mereka salah. Ya, bisa nggak ada dalil yang belum nyampe kepada fulan? Bisa. Kayak tadi saya menceritakan tentang Alim Al-Kindi, dalilnya tidak diketahui oleh sahabatnya, dia akhirnya faham ketika Alim Al-Kindi menyampaikan. Kenapa? Banyak sekali faktor, terkadang ulama itu beda. Yang di sini ngerti dalilnya, yang di sana belum ngerti dalilnya. Yang di sini ngerti dalilnya, yang di sana belum sampai kepadanya dalil. Dan itu hal yang wajar. Wajar, wong kita manusia kok. Kita ini manusia, jangan menuntut kesempurnaan dari ulama, karena yang sempurna hanyalah Rasul. Makanya kita akan mengambilkan contoh ini. Makanya kemudian contohnya dalam permasalahan yang terjadi zaman para sahabat. Pada zaman para sahabat, Ali bin Abi Thalib itu menetapkan orang yang kemudian mempunyai masa iddah. Kita paham ya masa iddah. Antum paham masa iddah? Apa itu masa iddah? Masa wanita ketika habis bercerai dengan suaminya atau meninggalnya suaminya. Kalau suaminya meninggal, masa iddahnya perempuan berapa? Berapa? Jangan sampai tidak bisa jawab loh. Saya larang untuk nikah kalau kemudian tidak bisa jawab. Masa iddahnya seorang wanita kalau suaminya meninggal berapa? 40 hari? Yakin? 40 hari Bapak? 4 bulan 10 hari. Sama 4-nya sih, tapi beda banget 40 hari sama 4 bulan 10 hari. Kalau kemudian dia meninggal, kemudian bukan karena itu, tapi disebabkan karena bercerai, baik-baik dia bercerai, masa iddahnya berapa? Masya Allah ya, berarti harus ada daurah nikah ini kelihatannya. Kalau kemudian antum, jangan antum lah, ada fulan menceraikan istrinya itu kemudian tiba-tiba langsung dilamar sama kemudian temennya, antum dicerai ya? Iya. Dia nunggu berapa ini? Waduh, ini antara tidak tahu sama tawaduk, tipis banget batasnya. Masa iddah berapa? Ummahat, berapa masa iddahnya seorang wanita? Hah? 3 kali masa suci atau 3 kali masa siklus. Kalau kemudian mengandung, maka kemudian masa iddahnya kapan? Kalau mengandung, kelihatannya saya salah nanya ini, Masya Allah. Jadi kalau wanita mengandung, masa iddahnya, wanita misalkan ngandung kemudian suaminya meninggal, berapa masa iddahnya wanita itu ketika akan dilamar seorang laki-laki yang lainnya? Apa? Sampai melahirkan. Sudah ya, insya Allah. Nanti dibuka lagi buku, jangan dicari di Google. Biasakan membeli buku, jangan mencari di Google. Jadi kemudian Ali bin Abi Thalib kemudian memutuskan ini, kalau ada wanita yang kemudian hamil, suaminya meninggal, yang dipilih yang mana? Yang 4 bulan 10 hari atau kemudian melahirkan? Bingung lagi. Ada wanita hamil nih, kemudian suaminya meninggal, masa iddahnya dihitung dari mana? Yang 4-10 hari atau kemudian melahirkan? Jangan membuat saya sedih, akhi. Ini yang dipilih yang mana? Nah, sebelum antum jawab, Ali bin Abi Thalib menjawab saat itu bahwasanya kemudian kalau ada wanita yang hamil kemudian dia itu suaminya meninggal, maka kemudian fal yakhtar ayyahuma atwal, dipilih yang paling lama masa sisanya. Misalkan kemudian dia baru kemudian hamil 1 bulan, ya baru 1 bulan dia hamil, kemudian suaminya tahu, kenapa adik hamil? Kaget saking senengnya, jantungan mati. Misal ini misal, sisanya sampai kemudian dia melahirkan masih sisa berapa? 1 bulan, ya kan? Dia hamilnya 1 bulan. Kemudian dia meninggal, suaminya, sisa sampai dia melahirkan masih berapa bulan? 8. Tadi kemudian masa ininya meninggal itu suaminya berapa? Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Lebih panjang yang mana? Yang 8 bulan. Diambil yang paling panjang. Oh, berarti kemudian diambil dari 8 bulan itu sampai melahirkan, kata Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau kemudian misalkan kemudian ternyata
hari HPL-nya, hari perkiraan lahirnya, HPL-nya, kemudian tinggal besok. Kemudian istrinya ngomong sama suaminya, bang kelihatannya ini sesar deh, anak kita insya Allah 3 gitu misalnya. 3? Dia persiapan kamar 3 gitu, malamnya dia merenung, akhirnya dia jantungan juga, meninggal dia. Lalu kemudian dia meninggal, maka kemudian yang tersisa apa? Hari kelahirannya tinggal berapa? 1 hari. Adapun kemudian masa idah dia seorang laki-laki itu masih berapa? 4 bulan 10 hari. Berarti yang dipilih yang mana? Masa idahnya ketika meninggal. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Padahal itu keputusan disampaikan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ulama besar atau tidak ulama besar? Ulama besar. Sahabat gede atau tidak sahabat gede? Sahabat gede banget, akhi. Karena beliau termasuk salah satu di antara penduduk surga. Orang yang pernah membawa royah itu dalam peristiwa Khaybar yang dikatakan Nabi, siapapun yang aku berikan royah ini dia dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah. Masya Allah, dia menghakimi semacam itu. Padahal ternyata yang sunnah, yang shawab itu gimana, yang benar itu gimana? Yang benar itu bukan semacam itu. Yang benar adalah seorang wanita apabila dia hamil, kemudian suaminya meninggal dunia, masa idahnya itu melahirkan. Makanya ada seorang wanita pada zaman Rasulullah, ada wanita beberapa hari sebelum meninggal dunia, beberapa hari sebelum melahirkan, suaminya itu meninggal dunia. Setelah itu tidak sampai sepekan kemudian dia melahirkan. Tapi karena wanita ini memang mungkin banyak yang seneng, akhirnya apa? Ada seorang sahabat yang mengetuk pintu rumahnya. Kamu sudah melahirkan? Ya sudah, aku lamar ya. Masya Allah, luar biasa, dahsyat. Maka kemudian dilamar itu. Lalu kemudian wanita itu mengatakan, nakdi, kami akan hukumi masalah ini nanti sampai kami ngomong kepada Rasulullah. Ngomong kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan, akbili intardina, maka terimalah lamarannya kalau kamu ridho kepadanya. Masya Allah. Di situ kita mendapati kenapa Ali bin Abi Thalib kok menghukumi kok beda dengan yang dihukumi oleh Nabi. Bukan sengaja, tapi itu merupakan istihadnya Ali bin Abi Thalib ketika kemudian beliau sampai kemudian menggabungkan itu, karena itu istihadnya beliau. Beliau bersungguh-sungguh untuk memberikan jawaban, dan itulah yaitu adalah proses terus sampainya Ali bin Abi Thalib ya dengan jawaban itu. Dan Abu Thalib dan Ali bin Abi Thalib ketika salah tetap mendapatkan pahala 1. Tapi yang kita ikuti Ali bin Abi Thalib atau Rasulullah? Rasul. Tapi Ali kita hujat atau tidak hujat? Siapa yang berani menghujat Ali? Ayo berhadapan dengan anak dan teman-teman anak tadi. Tidak bolehlah menghujat Ali. Tapi di situ kita memahami, loh, setingkat Ali aja bisa terpeleset. Yang mana kalau kemudian Ali bin Abi Thalib mendengar itu dari Nabi, kira-kira Ali akan berbeda dengan Nabi atau enggak? Enggak mungkin lah, pasti Ali ngikutin. Itu adalah bapak mertuanya. Kenapa? Orang yang paling serakah kepada sunnah kalau bukan para sahabat itu siapa? Orang yang paling gigih menggenggam sunnah itu kalau bukan sahabat itu siapa? Para sahabat yang paling kuat ketika memegang sunnah. Tapi kenapa kok bisa beda? Karena dalil itu tadi belum sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Kok belum sampai? Kenapa? Kan hidupnya pada zaman Nabi. Loh, kerjaan para sahabat itu banyak. Kadang-kadang Nabi mengucapkan ini ketika mereka sedang keluar, diperintahkan Nabi untuk tugas-tugas tertentu. Sampai hadis itu dia tidak pahami ketika Nabi mengatakan itu di Madinah. Kan kita mulai paham, oh ya Allah ya, kayak gitu. Iya, itu baru dalil 1. Dalil yang kedua yang kemudian menjadi pembuktian tentang masalah ini adalah, yaitu ketika kita mendapati ada kemudian rombongan, yaitu Abu Bakar, Umar, mereka melakukan safar dalam hadis riwayat Muslim. Mereka melakukan perjalanan menuju ke satu tempat yang telah ditunjuk oleh Nabi dalam perjalanan tersebut. Ketika dalam perjalanan itu tiba-tiba mereka melihat ada satu kampung yang terkena penyakit taun tersebar di situ. Lalu kemudian para sahabat berhenti. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menuju ke kampung yang ditunjuk Nabi kecuali harus melewati kampung yang tersebar penyakit taun. Itu penyakit menular. Antum tahu gimana para sahabat? Para sahabat kemudian mereka musyawarah. Ini gimana ini? Kalau kita paksakan, kita khawatir kena penyakit menular. Tapi kita paham, tidak ada yang menularkan penyakit kecuali Allah. Bingung mereka. Tapi para sahabat tuh hati-hati, akhi. Tidak pernah ngomong dengan prasangka. Nggak ada di antara mereka, menurut saya. Nggak ada. Siapa yang tahu hadis tentang masalah ini? Tidak ada yang tahu. Saat itu Abdurrahman bin Auf itu di belakang, ketinggalan.
Lalu kemudian akhirnya mereka sepakat, sudahlah kita nggak usah jalan dulu, kita balik dulu, kita nanya dulu kepada Nabi. Kalau sudah nanya baru nanti kita berjalan lagi. Mereka pulang ke Madinah. Ketika dalam perjalanan pulang, ketemu itu Abdurrahman bin Auf yang baru pergi dari Madinah. Loh, kenapa kalian balik? Loh, di depan ada kampung yang terkena penyakit taun dan kita bingung, kita pengen tanya dulu sama Nabi. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, benar, kalian benar, balik. Loh, kenapa? Karena ada hadis Rasulullah yang berkata, Rasulullah mengatakan, kalau kalian mendengar satu kampung sudah kena penyakit taun, yang ada di dalam jangan keluar, tetapi yang belum masuk ke kampung itu jangan masuk, karena sesungguhnya itulah yang disebut dengan pencegahan. Dan ternyata sekelas Abu Bakar dan Umar tidak mengetahui hadis itu sampai kemudian Abdurrahman bin Auf yang menyampaikan. Padahal Abu Bakar dengan Umar sahabat gede atau tidak, ikhwan? Sahabat gede banget. Itu sahabat Abu Bakar dan Umar. Tapi itu pun pada saat itu dia tidak mengetahui tentang hadis itu sampai kemudian Abdurrahman bin Auf yang mengingatkan mereka tentang hadis itu. Ya kalau kayak gini akhirnya kan enak. Alah, apalagi beliau. Lalu Abu Bakar aja kadang tidak tahu kok. Bukan berarti kita menodai dan mengurangi kehormatan Abu Bakar. Tidak lah. Abu Bakar orang yang paling utama setelah Nabi. Tapi hadis ini menjadikan kita akhirnya memaklumi, oh begitu. Kadang-kadang mereka berbeda pendapat itu apa? Yang satu sampai kepada ilmunya, yang satu tidak sampai kepada ilmunya. Dan kalau kita sikapi, akhirnya apa? Mulai antum kemudian urat antum yang asalnya kenceng, mata antum yang melotot itu, jempol antum yang ngeser-ngeser itu akan ditahan. Oh iya ya, Masya Allah ya, saya belum tahu alasannya apa. Kan gitu. Thalibul ilmi kok sukanya ngopas nge-share tanpa pertanggungjawaban. Wong antum buat skripsi ndak ada referensinya, antum disobek skripsinya kok antum nge-share hanya modal kopas dari internet. Sejak kapan internet itu menjadi sumber ilmu? Tidak pernah, akhi. Ya, jadi disitulah kita paham yang pertama. Kenapa para ulama itu berbeda? Karena kadang-kadang dalilnya itu sampai kepada satu ulama, kemudian dalil itu yang lainnya belum nyampe kepada ulama yang lainnya. Paham yang sampai di sini nomor satu. Ya. Nomor dua, ya, kadang-kadang kemudian, ya, nomor dua, ada dalil yang sampai kepada satu ulama, ada dalil yang sampai kepada mana tadi? Yang kedua, kadang-kadang dalilnya itu sampai kepada satu ulama, tetapi para ulama kadang-kadang berbeda, akhi, menyikapi tentang riwayat itu. Ada ulama yang mengatakan ini hasan, ini tidak hasan. Ini mengatakan ini adalah dhaif, itu mengatakan tidak dhaif. Sehingga kemudian akhirnya menjadikan para ulama itu berbeda-beda pendapatnya. Ya, makanya disitulah kita akhirnya memahami yang kedua. Kadang-kadang dalilnya nyampe, tapi ketika dalil itu nyampe bagi ulama tersebut, maka sesungguhnya dalilnya itu lemah. Contoh dalam persoalan apa? Dalam persoalan sholat taubat. Adakah sholat taubat dalam Islam? Di dalam setelah kita kemudian melakukan dosa besar ketika kita bertaubat, para ulama berbeda pendapat. Ada yang kemudian memegang dalil itu, lalu kemudian dalil itu akhirnya dipakai dan melaksanakan sholat taubat sebagaimana riwayatnya dari Abu Bakar. Makanya kalau antum melakukan dosa besar ingin bertaubat, kalau antum rujuk kepada riwayatnya Abu Bakar, di situ antum disunahkan dan disyariatkan untuk sholat 2 rakaat setelah antum melakukan dosa, dan itu disebut dengan sholat taubat. Tapi ternyata sebagian ulama tidak memegang tentang riwayat itu. Kenapa? Mereka melemahkan riwayat itu, sehingga akhirnya penetapan-penetapan yang berbeda-beda ini yang menjadikan kadang ulama itu berbeda ketika menyikapi satu hukum. Contoh sujud sahwi atau kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah kan ada yang mengatakan doanya apa? Ada yang mengatakan riwayatnya dari Abu Dawud, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Itu membaca itu kalau kemudian sujud tilawah. Tapi kalau Imam Ahmad melemahkan riwayat itu. Makanya Imam Ahmad kalau ditanya apa yang kami baca ketika kami kemudian dalam sujud tilawah, Imam Ahmad berkata, kalau kamu sujud tilawah kamu cukup membaca bacaan zikir kamu di dalam sholat. Coba, para ulama beda. Ana yakin antum akan memilih pendapatnya Imam
Ahmad, karena tidak hafal tentang hadis yang pertama. Tapi di situ kita mendapati bahwasanya ternyata kadang-kadang satu riwayat itu sampai sebenarnya, tapi ulama ini tidak menerima riwayat itu. Kenapa? Karena ada satu perkara yang menjadikan dia itu menolak hadis itu. Contoh, akhi, antum kan tentunya ya paham ya tentang doa ketika hari-hari ini kan banyak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Tapi antum ngerti nggak? Ternyata Imam Bukhari itu menolak hadis itu. Kenapa beliau menolak hadis itu? Karena sesungguhnya di situ ada salah satu rawi yang bernama Abu Raqat. Abu Raqat itu mungkar hadisnya. Jadi menurut Imam Bukhari riwayat itu tidak bisa diterima. Makanya antum akan dapati ada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan, saya tidak memakai hadis itu dalam masalah doa supaya disampaikan di bulan Ramadan. Ya apa-apa. Tapi di situ kita paham, kadang-kadang para ulama berbeda pendapat tentang status hadis yang sampai kepada mereka, dan akhirnya apa? Menjadikan mereka itu berbeda. Makanya kadang-kadang kita akhirnya tahu kan, ada satu hadis yang satu dengan yang satu sama-sama, kemudian mana yang lebih kuat? Akhirnya mereka mengkuatkan hadis yang pertama, kadang-kadang mereka mengkuatkan hadis yang kedua. Itu wajar, akhi. Saya ambilkan contoh yang gampang. Antum tahu ya, memegang kemaluan itu batal atau tidak batal, akhi? Memegang kemaluan itu batal atau tidak batal? Siapa yang mengatakan batal, angkat tangan. Masya Allah ya, jangan sampai ada yang nggak mengangkat tangan lagi loh ya. Yang mengatakan batal sudah ya, yang mengangkat tidak batal siapa? Masya Allah, antum tidak batal lagi. Antum mau apa tadi? Memegang kemaluan batal atau tidak batal? Hah? Bukan habis wudu, pokoknya memegang kemaluan batal atau tidak batal? Apa? Batal? Jangan senyum. Senyuman tidak mewakili jawaban antum. Senyum itu kalau pas nandor itu senyum. Batal atau tidak batal? Tidak batal. Yakin? Jadi memegang kemaluan itu tidak batal? Batal atau tidak batal? Tidak batal. Yakin? Yakin ya? Ya. Sudah, karena antum mengatakan tidak batal, maka saya sampaikan Rasulullah bersabda, man masadaqarahu falyatawaddo, siapapun yang memegang kemaluannya wajib berwudu. Batal atau tidak batal? Batal. Yakin? Benar? Ya sudah, dengerin hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda ketika ditanya, ya Rasulullah, kaifa rajulun masadaqarahu, ya Rasulullah, ada orang yang memegang kemaluannya, apakah wudhu lagi atau tidak? Rasulullah mengatakan, la innama huwa bid'atun minka, tidak. Memegang kemaluan itu sebagaimana memegang bagian tubuhmu yang lainnya, kayak memegang pipi, memegang leher, jadi tidak membatalkan. Batal atau tidak batal? Berubah lagi. Masya Allah. Ya Allah, berikanlah saya kesabaran di sini. Jadi kemudian di situ antum paham, loh kok bisa? Loh itu hadisnya bukan kontradiktif, akhi, tidak kontradiktif. Tapi para ulama ternyata kemudian Masya Allah ya, kalau antum perhatikan di dalam kitab, ternyata para ulama menghakimi dan menghukumi tentang masalah memegang kemaluan itu ternyata sampai terbagi menjadi 3. Satu, ada yang menggunakan madhabut tarjih. Madhabut tarjih itu yang kayak ini, mana yang lebih kuat dalilnya. Ada yang lebih kuat, ada yang menganggap yang lebih kuat itu hadis yang pertama. Makanya mereka yang berpegang dengan hadis yang pertama, siapapun antum yang memegang kemaluan, entah itu gatel dan yang lainnya, maka itu sifatnya batal. Ada yang memegang hadis yang pertama. Kenapa? Karena mereka mengkuatkan riwayat yang pertama. Ada sebagian ulama yang mengkuatkan hadis yang kedua, siapapun manusia yang memegang kemaluan itu tidak batal. Kenapa? Nabi mengatakan memegang kemaluan kayak memegang bagian tubuhnya yang lainnya. Mereka mengkuatkan hadis yang kedua, riwayatnya lebih kuat bagi dia, akhirnya dia ngambil hadis itu namanya madhabut tarjih. Tapi apakah semua orang mengambil madhab tarjih? Tidak, ikhwan. Ada yang mengambil madhabul jama', ada yang mengambil madhabul nasakh. Madhabul jama' itu apa? Digabungkan. Salah satunya Imam Malik. Imam Malik kemudian berkata gini, kalau itu tuh hadisnya tidak bertentangan, dan saya memilih pendapat ini tanpa menyalahkan pendapat madhabul tarjih tadi. Madhabul jama'nya itu gimana? Kalau ada seseorang yang memegang kemaluan karena kemudian dia itu gatel ataupun yang lainnya,
maka memakai hadis yang pertama, yaitu adalah memakai hadis yang kedua, bahwasanya memegang kemaluan itu sebagaimana memegang tubuh yang lainnya. Tapi barang siapa yang memegang kemaluan dengan syahwat, maka sesungguhnya dia memakai hadis yang pertama, yaitu adalah memegang kemaluan itu harus wajib berwudu. Itu namanya madhab apa? Madhabul jamak, itu digabungkan itu. Tapi ternyata di situ, masya Allah, ternyata akhirnya kita paham, oh berarti kalau antum melihat ada saudara antum habis megang kemaluan, ya batal itu. Antum tidak buru-buru, dengan gitu itu ada pendapat yang beda, tidak apa-apa pendapat beda, tapi antum tidak bisa salahin, walaupun kewajiban antum untuk memilih pendapat yang paling kuat menurut antum, sembari antum tidak boleh taklid buta untuk memperbaiki diri supaya nanti kalau ada yang lebih kuat antum ikuti yang lebih kuat. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud berkata, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, kebenaran itu sesuatu yang paling berhak untuk diikuti. Makanya jangan memilih pendapat kenapa yang paling ringan. Kenapa antum memilih pendapat di dalam sujud tilawah membaca bacaan dzikir sholat? Karena hafalnya itu, Ustaz. Tidak boleh. Tapi kalau antum mengetahui, oh ternyata dalil yang dipakai Imam Ahmad itu yang kuat, maka itu boleh. Disitulah kita paham. Sebab yang kedua, kenapa para ulama itu berbeda pendapat? Ya karena kemudian kita mendapati para ulama berbeda pendapat, karena terkadang mereka ketika menguatkan satu hadis dengan hadis yang lainnya itu beda-beda. Walaupun kewajiban kita memilih pendapat yang paling kuat, tapi antum tidak boleh menistakan, menghinakan, merendahkan, menodai kehormatan para ulama yang berbeda pendapatnya dengan pendapat antum, kalau memang itu keluar dari perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang kata Syekh Utsaimin, 10 menit lagi, ya dah. Materinya masih panjang banget ini sebenarnya. Yang ketiga, kadang-kadang satu hadis itu telah sampai kepada seorang ulama tapi lupa. Makanya akhirnya apa? Ulama ketika kemudian lupa terhadap satu perkara, satu hadis, akhirnya kemudian lupa. Akhirnya ketika menghukumi salah karena dia lupa tentang riwayat yang sampai kepadanya. Apa ada ulama yang lupa, Ustaz? Ada, dan itu lumrah. Makanya antum dinamakan insan itu kenapa? Linisyanihi, ana dan antum dinamakan manusia itu karena sering lupa. Ada ulama yang lupa. Contohnya siapa? Nih, perhatikan riwayatnya. Pernah satu waktu, akhi, Umar bin Khattab dengan Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab bersama dengan Ammar bin Yasir itu pergi dalam satu perjalanan safar. Dalam perjalanan safar tersebut, kemudian akhirnya Pak Umar bin Khattab sama Ammar bin Yasir itu tidur. Ketika tidur, junub. Umar bin Khattab junub, Ammar bin Yasir junub bareng-bareng. Ya, sampai kemudian di waktu pagi mereka ketika junub bangun. Ketika mereka bangun, mereka tidak mendapati air. Antum tidak usah nanya ya, kok bisa bareng junubnya? Itu tidak termasuk dalam hadis. Kemudian Ammar bin Yasir tidak mendapati air kan? Saat itu ayat yang bercerita tentang tayamum sudah turun. Kemudian Umar bin Khattab diam juga, sama Ammar bin Yasir sama-sama diam. Ini gimana ya? Kemudian Ammar bin Yasir mengambil istihad. Fatamarraga kama tamarraga dabah. Kemudian dia berkata dalam hatinya, oh kalau tayamum yang cuma mengusap wajah sama telapak tangan itu sifatnya adalah untuk hadas kecil. Karena saya junub hadas besar, berarti saya harus memberikan tanah yang banyak. Semakin banyak tanahnya semakin bersih. Maka akhirnya Pak Ammar bin Yasir bergulung-gulung itu. Fatamarraga kama tamarraga dabah. Dia bergulung-gulung kayak binatang melata. Umar bin Khattab ngeliatin aja. Ngapain itu? Umar bin Khattab diajak sama Ammar, ayo Umar. Enggak, silakan. Umar bin Khattab tidak mau. Maka kemudian setelah Ammar bin Yasir kemudian bergulung-gulung, maka kemudian akhirnya apa? Setelah bergulung-gulung kemudian bangun dan kemudian dia wudhu. Adapun Umar bin Khattab, akhi, maka Umar bin Khattab itu nunggu air, terus jalan gitu sampai menjelang duhur baru ketemu air. Baru menjelang duhur itu baru ketemu air. Baru kemudian beliau mandi, baru kemudian sholat. Kapan sholat subuhnya? Ketika sudah keluar waktu subuh, ketika menjelang duhur. Maka ketika falamma roja'a, ketika mereka pulang ke Madinah, curhat sama Nabi, ya Rasulullah, kemarin kami junub bareng-bareng, maka kami tidak mendapatkan air. Maka kemudian saya, ya Rasulullah, bergulung-gulung kayak binatang melata.
Adapun Umar bin Khattab menunggu air. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Ammar bin Yasir, kalau kamu nanti junub lagi, tidak mendapatkan air, cukup tayamum, tidak usah bergulung-gulung kayak gitu. Dan itu sesungguhnya tayamum itu bisa menggantikan hadas besar, bisa menyucikan hadas besar. Jadi kalau antum, tayamum itu bukan hanya menyucikan dari hadas kecil, tapi hadas besar. Saat itu Umar bin Khattab hadir atau tidak hadir? Hadir, ikhwan. Sampai kemudian Allah memutarkan waktu. Rasulullah meninggal, Abu Bakar kemudian memimpin menjadi khalifah, meninggal. Siapa yang menjadi khalifah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ketika saat itu tiba-tiba, karena khalifah pada zaman dulu itu dijadikan sumber referensi kalau masalah agama. Ada orangnya, hei Amirul Mukminin, saya punya pertanyaan. Iya, apa? Saya ini junub, lalu kemudian saya tidak mendapatkan air. Apa yang harus saya lakukan? Bergulung-gulung atau saya cukup tayamum karena tidak ada air? Wallahi akhi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang kita cintai dan semoga kita dikumpulkan dengan beliau. Ternyata Umar bin Khattab lupa, diem beliau. Apa ya jawabannya ya? Saat di situ ada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu, ya Allah, apakah Amirul Mukminin itu lupa memori kita berdua? Saat kita junub bareng-bareng. Tapi Ammar bin Yasir diem aja. Umar bin Khattab ditanya lagi, dia orang-ulang itu ngulang, ya wahai Amirul Mukminin, gimana hukumnya kami ini? Umar bin Khattab itu diem. Akhirnya Ammar bin Yasir memberanikan diri. Dia kemudian mengacungkan telunjuk tangannya. Wahai Amirul Mukminin, saya boleh ke depan? Boleh, silahkan wahai Ammar. Ammar bin Yasir datang ke depan dan kemudian membisiki kepada Umar bin Khattab, Umar, emang kamu tidak ingat sebuah kisah yang terjadi di antara kita, yaitu ketika kita safar bareng, lalu kemudian kita junub, lalu kemudian ternyata setelah kita junub kita tidak mendapatkan air. Saya bergulung-gulung sebagaimana binatang melata, adapun kamu menunggu air sampai mendapatkan air itu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya kemudian Umar bin Khattab itu betul-betul dijadikan lupa. Dan kemudian Umar bin Khattab bertanya, betul itu jawabannya? Iya, Rasulullah mengatakan kepada kita, innama yakfika bisa'id fa inna laka tahurun. Wahai Umar, wahai Ammar, cukuplah kamu bertayamum, sesungguhnya tayamum itu menyucikan dan itu sesungguhnya dapat menggantikan junubmu. Wahai Umar, apakah lupa? Dan betul-betul Allah jadikan Umar bin Khattab itu lupa. Tidak mengurangi loh sama sekali keutamaan Umar, tidak sama sekali mengurangi keutamaan Umar. Dan akhirnya Umar bin Khattab mengambil itu dan mengambil apa yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir. Apa yang tumpah pahami di sini akhi? Syekh Utsaimin lalu menyampaikan kepada kita, itulah diantara sebabnya para ulama terkadang bisa berbeda pendapat itu. Alasan yang ketiga yaitu adalah kadang-kadang mereka sudah sampai kepadanya hadis tetapi lupa. Makanya akhirnya apa? Ketika memutuskan salah, tapi salahnya ulama adalah salah satu tanpa kemudian mengurangi keutamaan mereka ketika mereka telah berusaha untuk mengetahui jawabannya. Kemudian yang berikutnya, sampainya itu dalil, tapi kemudian ketika sampai kepada dalil tidak difahami sebagaimana mestinya. Nah ini, kadang-kadang dalilnya nyampe, tapi pemahaman kepada dalil itu beda. Hadisnya satu akhi, hadisnya satu, tapi ternyata pemahaman terhadap hadis itu bisa menjadi berbeda. Emang bisa? Iya. Contohnya adalah ketika para sahabat pergi ke Bani Quraidah. Ketika mereka pergi ke Bani Quraidah, Nabi memberikan wasiat, la yusalliyanna ahadakumul al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan pernah ya sekali-kali kalian itu salat asar kecuali kalian sudah sampai ke Bani Quraidah. Hadisnya satu, perintahnya satu. Yang kemudian mendapatkan perintah para sahabat satu pasukan. Nabi mengatakan kepada pasukan itu, karena Nabi tidak ikut, jangan sekali-kali sholat asar kecuali kalian sudah sampai ke Bani Quraidah. Para sahabat jalan. Ternyata dalam perjalanan tersebut apa yang terjadi? Ternyata sholat asar hampir habis, tetapi Bani Quraidah masih jauh. Para sahabat kemudian bingung, itu hadisnya kan satu, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Mereka berhenti sebentar. Mereka berkata, ini kalau kita paksakan sholat asar di Bani Quraidah, kita akan sholat asar pada waktu Isya. Akhirnya apa? Para sahabat kemudian berbeda pendapat akhi. Mereka berbeda pendapat. Sebagian sholat asar di situ, di jalan itu.
Sebagian mengatakan enggak, kami akan tetap sholat asar di Bani Quraidah karena perintahnya Nabi, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Hadisnya berapa, akhi? 1. Kemudian mereka berjalan dan mereka kemudian tetap baik, mereka rukun, enggak kemudian kalian yang sholat asar di perjalanan sana belakang, enggak ada. Mereka tetap bareng-bareng itu, padahal secara penampilan zahir itu seakan-akan menyelisih perkataan Nabi kan. Tapi ternyata mereka tetap rukun sama. Kemudian ke Bani Quraidah, setelah sampai ke Bani Quraidah mereka sholat asar tapi di waktu sholat isya. Ketika mereka falamma raja'u, ketika mereka pulang ke Madinah, mereka menyampaikan itu kepada Nabi dan Nabi kemudian diam dan tidak menjawab dua-duanya. Walaupun di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kemudian diputuskan siapa yang dekat kebenaran, yaitu adalah orang yang sholat asar di perjalanan. Kenapa? Karena perintahnya Nabi ketika Nabi mengatakan jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah, itu sifatnya adalah supaya para sahabat dan pasukan itu bergegas dalam perjalanan dan tidak lambat ketika berjalan. Di situ, nah disitulah kita paham hadisnya 1, tetapi kemudian ternyata pemahamannya bisa 2. Sebagaimana kalau antum mendapati hadis tentang masalah Wa'il bin Hujr, antum tahu ya, ketika kita i'tidal, sampaikan contoh, ketika kita i'tidal itu ketika habis rukuk, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, maka sesungguhnya kan terjadi yaitu perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan apa? Qabd, namanya qabd kayak gini. Sebagian ulama mengatakan apa? Irsal. Irsal itu lurus, akhi. Antum tahu nggak kenapa kemudian terjadi 2 itu? Karena terjadinya karena perbedaan memahami tentang konteks kata yang di dalam hadis itu. Kata itu adalah sesungguhnya Nabi ketika habis rukuk kembali ke posisi awal. Lah posisi awal itu sebagian ulama mengatakan ya posisi awal sebelum sholat, lurus, itu namanya irsal. Namanya irsal ini kalau lurus. Kalau kemudian posisi awal itu sebagian ulama mengatakan apa? Posisi awal itu ya sebagaimana posisi kamu sebelum ruku, yaitu posisi qabd. Sedekap ini. Kenapa bisa kemudian timbul ada 2? Karena sesungguhnya ada 2 perbedaan itu bukan karena hadisnya itu 2 yang berbeda, enggak. Tapi sesungguhnya memahami hadis itu, lah para ulama itu berbeda pendapat. Walaupun tetap ya, ana dan antum diwajibkan untuk memilih pendapat yang kuat. Sama dengan kata-kata membatalkan wudhu kalau kita membaca surat Al-Ma'idah, tapi bukan 51 ya, Al-Ma'idah ayatnya. Dalam surat Al-Ma'idah itu dikatakan aula mastumun nisa, yaitu yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan dengan laki-laki, bersentuhan dengan perempuan. Kalau kita melihat di situ Imam Syafi'i itu berkata, oh yang namanya laki-laki dan perempuan ketika bersentuhan gini, dia gini, maka itu batal. Itu batal. Tapi sebagian para ulama mengatakan kata lamastumun nisa di dalam ayat itu artinya bukan bersentuhan, tetapi artinya yaitu adalah bercampur. Kenapa? Karena ada hadis Nabi ketika diceritakan dari Aisyah, Nabi itu kalau habis wudhu terkadang beliau mencium istrinya dan istrinya yang lainnya itu, dan kemudian dalam keadaan tidak mengulang lagi wudhunya. Tapi ternyata perbedaannya apa? Memahami kata lamastumun nisa itulah yang berbeda. Walaupun kalau saya ditanya, Ustadz, memegang kulit perempuan itu batal atau tidak batal? Tidak batal. Kalau yang antum pegang itu bukan mahramnya, dosa. Tapi tidak batal. Tapi kemudian tidak batal. Tetapi kalau ada seorang laki-laki mencium istrinya habis wudhu, tidak batal kecuali mencampuri, itu kemudian batal. Lah itu ternyata apa? Perbedaan dalam memahami konteks lamastumun nisa. Ini kalau saya ambilkan contoh itu akhi, masya Allah, sampai 6 semester antum tidak akan selesai. Saking panjangnya masalah itu dalam kehidupan agama. Makanya kalau antum dan saya kemudian sudah taklid buta, sudah fanatik buta, antum sudah menetapkan fulan itu pasti benar dan tidak mungkin salah, itulah musibah antum dalam mencari ilmu di situ. Tapi kalau ana dan antum mengerti tentang masalah-masalah ini, lalu kemudian kita pelan-pelan, lalu kemudian akhirnya memperbaiki diri, maka kita akan sampai kepada kebenaran ketika kita mulai paham kenapa sih para ulama itu kok bisa berbeda pendapat. Nah, karena waktu yang terbatas saya singkatkan saja. Nah, saya tidak membacakan hadis yang lainnya. Sekarang sikap kita apa? Ini penting. Ini tuh harusnya memang materi daurah ini, jadi tidak cukup 2 jam.
Jadi sikap kita yang pertama itu apa? Yaitu meminta pertolongan sama Allah, akhi. Sebagaimana Imam Bukhari kalau akan meletakkan satu hadis, maka kemudian beliau salat istikharah. Apakah hadis ini akan diletakkan pada kitab itu atau tidak? Yaitu kitab Sahihul Bukhari. Maka mintalah kepada Allah itu pertolongan dengan kita dimintain petunjuk yang benar. Makanya salah satu doa yang kita lazimi, terutama ana yang saya lazimi, adalah doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukin yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukilah yang salah itu salah adanya, dan berikanlah kepada kami petunjuk untuk kemudian meninggalkannya. Minta pertolongan sama Allah. Mata kita terbatas, telinga kita terbatas, dan ini zaman fitnah, akhi. Saya katakan ini zaman fitnah. Mau kita ingin membedakan barang yang KW sama barang yang ori aja susah kok. Antum kalau ngelihat jam tangan teman antum ngeliatin ini KW atau ori ya, susah. Itu zaman fitnah. Makanya kalau kita menghadapi kayak gini, jangan buru-buru, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Minta tolong sama Allah, ya Allah saya menghadapi gini dan gini, mana yang lebih mendekati kebenaran menurut Engkau. Itu yang akan menjadikan hati kita lebih selamat ketika kita menyertakan Allah, ketika kita mendapatkan kebingungan. Jangan buru-buru langsung membabi buta gitu ya. Saya pernah mendapati ada seseorang itu ngomong macam-macam tentang fulan. Saya tanya balik, antum sudah pernah ketemu orangnya, akhi? Belum pernah, Ustaz. Pernah ngobrol? Belum. Nelpon? Belum. Berarti antum yang salah, dia mungkin benar. Kenapa? Sikap antum itu yang tidak menjadikan apa yang antum katakan itu benar. Ya, ini zaman fitnah, akhi. Dan siapa yang paling senang ketika ana dan antum berbeda sampai kemudian kita saling memusuhi? Banyak orang yang menjadi penumpang gelap kalau ana dan antum itu kemudian saling membenci. Orang yang hidup di atas kitabullah dan sunnah, satu rumah, satu atap, kadang-kadang ada sesuatu yang berbeda, kemudian kita sikapi dengan berlebihan, itu namanya melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas itu rusak. Sesuatu yang melampaui batas itu merusak. Benci sekedarnya, cinta sekedarnya. Kalau enggak, rusak antum. Kompasnya antum rusak dalam hidup. Parameter untuk mengenal yang hak dan yang batil jadi rusak ketika kemudian kita tidak menyakipinya dengan proporsional. Jadi doanya apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Yang kedua, cintai orang yang beriman. Karena apa? Pada dasarnya hukum asalnya kita itu mencintai orang yang beriman. Ya, hukum asalnya kita sama orang yang beriman itu, ingat ya, hukum dasarnya manusia itu dia itu beriman, dia itu tanpa salah. Makanya kita tidak boleh suudzon sama mereka, cintai mereka, akhi. Dan mungkin antum tahu kan, ada sebuah hadis Nabi, ada seorang laki-laki yang tidak pernah tahajud tetapi masuk surga, dan dikabarkan oleh Nabi sampai 3 kali kan? Pernah dengar hadisnya? Ada seorang laki-laki yang kemudian dikabarkan oleh Nabi sebagai penduduk surga 3 kali. Padahal ketika ada seorang sahabat yang tidur di rumahnya, dia tidak pernah tahajud. Malam pertama tidak tahajud, malam yang kedua tidak tahajud, malam yang ketiga tidak tahajud. Ya, tolong ya, jangan dipakai ini untuk pembenaran antum ketika antum tidak tahajud. Tapi ketika ditanya, kenapa kok kamu dikabarkan Nabi sebagai penduduk surga hingga 3 kali? Hatiku tidak pernah hasad kepada orang yang beriman dan tidak pernah dendam kepada orang yang beriman. Akhi, kalau antum pengen dicintai, cintai orang lain. Sebagaimana ana, itu sebagaimana antum. Ana pengen dicintai, antum pun pengen dicintai. Kalau antum pengen dimaklumi kesalahan, maklumi kesalahan orang. Jangan menjadi orang yang sombong, pengennya didengerin tapi tidak pernah mau dengerin. Pengennya difahami tapi tidak pernah pengen memahami. Pengennya dihormatin tapi tidak pernah pengen menghormati orang. Bukan gitu akhlak orang yang beriman itu. Cintai mereka, mencintai mereka. Kalau antum ngingetin dengan cara yang baik, ngingetin dengan cara yang ma'ruf. Ana misalkan ngeliat antum ada yang tidur di sini, ana bisa jadi ngingetin antum, antum yang tidur itu bangun. Saya salah atau tidak salah sebagai guru ketika ngingetin ada yang tidur di majelis ana? Salah atau tidak salah saya? Tidak salah. Tapi ma'ruf atau tidak ma'ruf? Tidak ma'ruf. Dia akan malu, akan dilihat orang, oh ini yang kemarin ngajinya tidur ini, kan gitu. Akhirnya tidak ma'ruf. Sama seorang istri ngingetin suaminya kan harus mengingetinnya benar, tapi harus ma'ruf. Kapan itu? Karena apa? Dasarnya anak dan antum mencintai, makanya mengingatkan tuh dengan cara yang baik. Antum hujat orang, setelah itu kemudian antum tunggu, ayo kita tunggu. Antum setelah hujat orang, antum jatuhkan kehormatannya. Setelah itu antum kita tunggu jawaban dia. Ya nggak tahu, nggak ma'ruf itu namanya.
Seorang istri ngingetin suaminya, itu yang ma'ruf. Suaminya lagi kena macet 4 jam gitu ya, baru buka pintu. Jangan buru-buru ngomong nasihat. Baru aja kena macet 4 jam, buka pintu. Qala Allah Ta'ala, lah nantilah, kasih aneh minum dulu, kasih teh dulu, pijetin dulu, baru ngomong. Qala Rasulullah tadi gini ngajinya, bener lah itu. Karena mengingatkan itu memang kewajiban. Oke, khair, muafik, kita setuju akhi. Tapi ketika mengingatkan harus ma'ruf pada tempatnya. Kalau bisa diselesaikan dengan cara yang baik tanpa harus diketahui oleh banyak orang, kenapa harus diingetin dengan banyak orang? Ya, anak ngerasain betul namanya dihujat itu. Ya Allah akhi, antum kalau punya keluarga, punya istri, punya anak, lalu antum dihujat, dijatuhkan kehormatannya, antum akan ngerasain itu. Kalau antum sering menghujat orang, lalu hari ini antum masih adem ayem, pasti Allah akan hukum antum melalui anak-anak antum yang akan dihujat orang tanpa ngerti apa yang mereka lakukan sampai mereka dihujat. Kehormatan seorang mukmin itu harganya mahal, tidak pernah lebih murah daripada harga terong sampai kita jatuhkan di banyak tempat. Kenapa? Al-hurmah, kehormatan orang mukmin itu mahal harganya. Ya, kalau kita ngerti kayak gitu, akhirnya apa? Kita akan husnudzon dulu kepada siapapun itu. Kalaupun kita tidak sependapat satu perkara, khair, oke, saya tidak sependapat dengan beliau dalam masalah apa misalkan, tidak apa-apa. Tapi bukan berarti saya gampang untuk ngeluarin beliau dari kebenaran. Kenapa? Ngeluarin orang dari kebenaran itu tidak gampang. Kemudian hormati para ulama. Nah, ini panjang banget, tapi ya qadarullah, sudah diingetin 5 menit yang lalu, itu pun sudah 15 menit yang lalu. Menyibukkan diri dalam perkara yang jauh lebih bermanfaat, ya. Lalu kemudian jangan gulu kepada ulama. Tahu gulu ya? Jangan berlebih-lebihan kepada ulama. Sekedarnya, artinya kita mengikuti kalau mereka sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Lalu kemudian jangan fanatik buta. Fanatik buta itu apa? Taklid buta. Pokoknya kalau ndak itu ndak kalau ndak itu ndak diterima. Kalau ndak kelompok saya ndak mau. Kalau ndak ustadz saya ndak mau. Makanya kan pertanyaan hari ini tuh kan naif kadang-kadang. Baru ketemu langsung ditanya, ustadznya siapa? Tuh kan gitu. Fulan, oh maaf ya ternyata kita beda. Masya Allah, itu namanya fanatik buta. Akhi, kalau ana dan antum akhirnya gampang untuk kemudian menyalahkan orang. Maaf loh ya, ingat loh, setan itu kalau menggoda kita itu beda-beda akhi. Dulu sebelum kita kenal kajian, kita digoda setan itu apa? Nyanyi, dengerin dangdutan, ngepop, kongko-kongko ndak jelas, ngerokok, niup lilin, tahun baru 10, 9, 8. Dulu anak dan antum sebelum ngaji. Tapi setelah kita ngaji, kita nggak mau ngitung mundur, kita nggak mau niup lilin, apalagi dangdutan, masya Allah, nggak mau. Ngepop sudah nggak mau, ngerok apalagi. Kemudian kita tidak mau kongko-kongko nggak jelas, kita pengennya datang ke kajian. Tapi ingat loh, bukan berarti ketika antum sudah ninggalin itu, lalu kemudian antum sudah datang ke kajian, setannya pergi gitu, kemudian ngoper gitu, kemudian dia tereliminasi, nangis, itu enggak. Setannya masih di sini, menjadikan antum sombong, riya, kemudian merendahkan orang, memvonis-vonis orang, nyala-nyalain orang lain, tanpa antum ngerti permasalahan yang antum kemudian antum katakan. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan kalamullah, sibukkan dengan kalamur Rasul. Antum banyak-banyak menghafalin Quran itu lebih baik daripada ngurusin fitnah. Ya, kalau antum banyak menghafalkan Quran, antum tidak akan sedih, antum bingung. Ya Allah, hafalan saya cuma segini-segini aja gitu. Makanya masya Allah ya, itu yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Kalau para ulama berbeda, sikap kita gimana? Inilah sikap yang harus kita lakukan. Ana mencintai antum dan antum tentunya mencintai ana. Karena persoalan ini hanya bisa diselesaikan dengan cara yang ma'ruf. Kalau ngotot-ngototan dalil, tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Walaupun kita hujahnya tetap kita akan memilih pendapat yang paling kuat dan kita siap untuk berubah kalau memang ada pendapat yang lebih kuat. Ana dan antum wajib, kalau misalkan antum dapati ada pendapat yang lebih kuat, genggam itu pendapat yang lebih kuat. Tapi ingat, ada kewajiban kita untuk saling menghormati dan saling mencintai kepada orang yang beriman. Barakallahu fikum. Ternyata sebenarnya belum habis ini. Ibaratnya mau ke Jakarta ini baru sampai ke Buah Batu, ini masih panjang. Tapi ya ala kulli hal,
Ya kita memaklumi udhurnya. Oh, dikiranya memahami ulama itu sebentar, padahal lama. Tapi tidak apa-apa. Coba nanti antum buka di kitabnya Syekh Utsaimin Al-Khilaf Bainal Ulama. Sebab-sebab para ulama berbeda pendapat, antum pelajari satu-satu di situ. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan mengumpulkan kita dalam kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya serahkan kepada pembawa acara. Tapi sebelum pembawa acara, saya akan ngasih hadiah 4 orang. 4 orang yang bisa menjawab. Dari akhwat 2, dari ikhwan 2. Saya akan kasih hadiah lautan mukjizat sholat duha. Walaupun tidak ada plastiknya, tapi ini baru insya Allah. Jangan suudon ya. Kemudian untuk lakinya dulu. Siapa sahabat yang menemani Umar bin Khattab sampai kemudian junub? Mumtaz, barakallahu fiik. Ikhwan dulu, nanti akhwatnya setelah doa ini. Siapa nama antum, akhi? Ando. Sudah nikah? Sudah lama. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Silakan. Yang kedua, ya. Sebutkan salah satu sebab para ulama berbeda pendapat. Satu saja, ya Bapak. Apa? Mumtaz, barakallahu fikum. Silakan, Pak. Saya nggak akan tanya sudah nikah atau belum karena kelihatan banget. Kemudian untuk akhwat, tolong dilihat yang kemudian yang duluan untuk menjawab. Kemudian siapa nama istri-istrinya Rasulullah yang kemudian cemburu, yaitu Hafsah dengan Aisyah, ya. Sudah saya jawab. Pertanyaannya belum, sabar. Kemudian pertanyaannya adalah siapa nama istrinya Nabi yang memberikan madu kepada Rasulullah SAW sampai Nabi sering minum madu di tempat itu? Siapa? Maria Kiptiyah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua. Siapa ini untuk akhwat? Siapa sahabat yang mengatakan bahwasanya pertama kali bahwasanya riba itu cuma 1, riba nasiah, sampai kemudian akhirnya diingetin bahwasanya riba itu ada 2? Iya. Siapa? Ibnu Abbas. Ya, silakan, barakallahu. Sudah, barakallahu fikum. Yang lainnya banyak berdoa, semoga diberikan oleh Allah pengganti yang lebih baik, insyaallah. Ini yang dapat kita sampaikan. Pertanyaannya. Jazakallah khairan. Ini materinya luar biasa, masih banyak, dan ini juga sudah banyak pertanyaan yang masuk baik lewat WhatsApp dan yang lewat di sini. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Ini ada yang digabung ya pertanyaannya. Jadi ini ada yang sedang belajar sunnah dan sedang baru hijrah. Pada intinya ketika mencari ilmu agama, bagaimana cara memilih, mengetahui bahwa ustadz tersebut memang mengikuti sunnah gitu, tidak ada mungkin yang mencampurkan sunnah dengan tradisi dan sebagainya, begitu. Akhi yang semoga Allah rahmati dan semoga diberikan istiqomah, maka sesungguhnya indikator untuk mengerti sesungguhnya orang itu berada di atas pemahaman yang sunnah, yaitu dengan 3 indikator sederhana. 1, dia mengajarkan anak dan antum untuk patuh dan tunduk kepada kitabullah dan sunnah. Jadi tidak ngajarin kita untuk mengkritik dan tidak ngajarin kita untuk berlari dari ketetapan kitabullah dan sunnah. Siapapun yang mengajak antum ayo kita patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi, maka sesungguhnya dia telah memiliki 1 indikator bahwasanya dia berdiri di atas manhaj yang hak. Yang kedua, ketika menafsirkan Al-Quran, maka dia ketika menafsirkan Al-Quran tidak pernah keluar dari tafsir para sahabat. Kenapa harus melalui tafsir para sahabat? Karena kita mengerti tidak ada golongan manusia yang mengerti bagaimana Quran diturunkan kecuali adalah para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi kalau kemudian dia berkata tentang ayat Al-Quran, maka dia tidak berkata menurut saya dan menurut perkiraan saya, tapi menurut ulama ini dan menurut sahabat ini. Dan itu berarti indikator yang kedua.
Yang ketiga, seseorang itu berdiri di atas manhaj yang hak, yaitu ketika menggunakan hadis, dia gunakan hadis yang sahih. Dia tidak menggunakan hadis palsu, dia tidak menggunakan hadis-hadis lemah. Walaupun terjadi perbedaan panjang di antara para ulama kapan kita menetapkan itu hadis sahih dan kapan itu menetapkan hadis itu adalah lemah. Kalau tiga ini antum pegang, pastikan dia berjalan di atas kebenaran, antum ikuti. Dan kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya adalah kesalahan yang di situ ada udhurnya, maafkan. Tetapi antum tetap mengikutinya berdasarkan kepada tiga ketetapan yang tadi kita sampaikan. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya tentang fenomena yang sedang ramai saat ini, ada bagaimana mengenai fenomena tahdzir mentahzir, itu apakah diperbolehkan, dan kalau diperbolehkan apakah itu dibenarkan? Terima kasih. Bismillah. Pertanyaan ini membutuhkan jawaban sampai 1 jam, akhi. Dan saya tidak bisa menjelaskan sesingkat ini karena sesungguhnya saya khawatir akan menjadi fitnah tambahan dan fitnah yang baru. Tapi yang jelas bahwasannya hukum asal tahdzir itu memang ada, hukum asalnya itu memang ada. Karena sesungguhnya takfir dan tahdzir adalah bagian dari kehidupan untuk menjaga agama. Tapi masalahnya di dalam pelaksanaan tahdzir itu kita juga harus paham bagaimana kemudian kita melaksanakan itu dalam kehidupan, dan itu tidak gampang karena perangkat-perangkat yang dibutuhkan itu banyak. Ya, ada perangkat di situ qiyamul hujjah, ada bulughul hujjah, ada mutakwil dan yang lainnya. Ada qiyamul hujjah dan bulughul hujjah, sudah disampaikan belum? Nyampe atau tidak? Ada keterpaksaan atau tidak? Kira-kira ada udzur atau enggak? Itu semuanya harus dilaksanakan. Kalau kemudian sampai salah prosedurnya, salah itu bahayanya lebih besar daripada yang ditimbulkan dari kemaslahatan. Saya ingatkan, kalau sampai salah aplikasinya, maka kemadharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Dan kita harus paham, yang berhak untuk mentahdir ini siapa juga. Tidak semua orang bisa mentahdir, akhi. Hari ini tahdir itu sudah kayak apa? Sudah kayak jajan itu, dia kayak cilok di pinggir jalan. Setiap orang bisa ngemakan, setiap orang bisa ngomong. Ya tidak bisa lah. Itu harus betul-betul yang kemudian sudah muktabar, diakui keilmuannya dan disepakati oleh umat pada saat itu. Salah satunya semacam itu. Tidak setiap orang bisa mentahdir dengan gampang. Ada orang yang kemudian ngomong fulan begini, tapi ketika saya tanya, antum tuh sudah bahas berapa kitab sih, akhi? Ana tidak bisa bahasa Arab, Ustaz. Lah, tidak bisa bahasa Arab sudah mentahdir banyak orang kayak gitu. Itu juga harus kita pahami. Jadi saya tidak berpanjang kata karena itu masalahnya itu panjang itu. Kalau kemudian nanti mau kita bahas itu secara khusus panjang, kalau kita punya waktu. Awas tahdzir. Di situ temanya kita bahas tahdzir bagaimana kehidupannya, dan itu panjang dan tidak bisa sependek ini saya menjawab. Semoga antum memaklumi keterbatasan waktunya. Sudah? Ada Ustaz. Terakhir. Saya mau tanya, apakah boleh bersahadat ulang di depan ulama atau imam karena ada organisasi yang mengharuskan syahadat ulang? Kalau antum sampai kemudian mengatakan syahadat ulang, berarti antum secara tidak sadar sebelumnya antum sudah meyakini bahwasanya antum belum Islam. Apa konsekuensinya? Sholat antum, kebaikan antum tidak ada harganya di sisi Allah. Kalau orang ingin mengatakan syahadat ulang itu harus betul-betul yakin atas apa dia syahadat ulang, pernah murtad atau enggak. Kalau dia pernah murtad, misalkan ada fulan yang ngomong, saya murtad, bosan lihat agama ini kayak gini terus, dan pernah ngomong kayak gitu langsung, dan itu dengan kesadaran tanpa paksaan, maka ketika dia ngomong lagi, maka sesungguhnya dia harus kembali lagi dan mengucapkan syahadat lagi. Tapi kalau dia tidak pernah ngomong kayak gitu dan mungkin dulunya bodoh, tidak paham, maka sesungguhnya kebodohan itu merupakan bagian dari udzur yang kemudian masih bisa diterima di dalam Islam kalau memang betul-betul tidak ngerti. Jadi jangan gampang-gampang kita bersyahadat ulang itu, jangan gampang. Kenapa? Bersyahadat ulang itu harus punya dalil yang kuat. Kenapa antum harus bersyahadat ulang? Karena tidak ada yang boleh menjadikan kita syahadat ulang kecuali dalilnya jelas. Pertanyaan selanjutnya tentang takdir, Ustaz. Apakah takdir itu bisa diikhtiarkan? Takdir bisa? Takdir bisa diikhtiarkan, dan apa saja takdir itu? Takdir. Pembicaraan tentang takdir itu pembicaraan sebagaimana ana dan antum masuk ke dalam samudra, semakin dalam semakin gelap.
Tapi yang jelas semua yang terjadi di atas muka bumi ini terjadi atas takdirnya Allah, akhi. Semuanya terjadi karena takdirnya Allah. Kenapa? Sampai kemudian daun yang jatuh semuanya diketahui oleh Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali diketahui oleh Allah. Tetapi sesungguhnya manusia tidak pernah dipaksakan dalam perbuatan. Manusia berbuat tetapi Allah tahu apa yang antum lakukan dan Allah mengerti. Ya. Jangan sampai terjebak kepada pemahaman Jabariyah dan Qadariyah yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak tahu tentang apa yang kita lakukan sampai kita mengerjakan. Jadi Allah alim kok Allah tidak tahu? Tidak mungkin Allah tidak tahu. Allah tahu apa yang akan kita lakukan, itu Allah tahu. Tapi antum diberikan oleh Allah ibadah untuk kemudian berikhtiar itu. Ada yang mengatakan pemahaman itu Jabariyah, bahwasanya apa, manusia itu kayak robot, masuk surga masuk neraka semuanya sudah paten kayak robot, tinggal dia menjalani saja. Itu salah juga. Dan pembicaraan tentang takdir pun lebih panjang daripada pembicaraan tentang tahdir, ya. Jadi tidak bisa kita jelaskan sesingkat ini. Tapi setidaknya antum paham ada dua titik ekstrim dalam masalah takdir, yaitu adalah titik ekstrim Jabariyah dan titik ekstrim Qadariyah. Ya. Ada 2 pertanyaan lagi, mungkin masih cukup. Masih cukup. Tentang ini. Jika ada wanita hamil di luar nikah, kemudian dinikahkan dengan seorang pria yang bukan menghamilinya, apa hukum pernikahan tersebut? Sah, tidak apa-apa. Wanita yang hamil oleh laki-laki lain nikah dengan siapapun itu hukumnya sama. Karena pada dasarnya ketika dia menikah dengan laki-laki yang menghalimi dia, sama itu hukum di dalam anaknya itu bukan nasabnya kepada laki-laki itu. Itu namanya bapaknya bapak pezina aja, tapi nasabnya tidak bisa disandarkan kepada bapaknya. Tapi kan dia Ustadz yang kemudian mencampuri. Ya, tapi mencampurinya dalam keadaan tidak halal. Makanya nasabnya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Hati-hati loh, dalam Islam itu zina itu Masya Allah bukan perkara yang ringan. Ya, boleh nggak dia nikah dengan laki-laki yang lain? Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa laki-laki dengan nikah yang lainnya. Karena sesungguhnya selama rukunnya terpenuhi maka pernikahannya sah. Itu saja. Untuk wali pernikahan anak Pernikahan. Wali pernikahan anak. Anaknya yang dari zina. Anaknya dari zina dinikahkan oleh wali hakim. Akan dinikahkan oleh wali hakim. Jadi bapaknya tidak bisa mewakili itu karena dia bukan bapak walinya. Makanya hati-hati sebelum melakukan itu, dan moga-moga tidak usah, ya, harus betul-betul dihindari. Nikah, cepat nikah. Insya Allah nikah itu merubah yang maksiat menjadi kenikmatan. Tapi harus sabar, ya. Karena pernikahan itu ada 2 menu sabar dan menu syukur. Ya sudah, itu saja. Ini terakhir karena waktunya sudah menjelang asar, untuk persiapan sholat asar. Ini tentang hukum menggambar makhluk hidup, Ustaz. Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dalam Islam untuk anak-anak? Karena saya memiliki usaha dalam membuat ilustrasi kostum untuk anak-anak. Saya menggambar wajah anak-anak dan membuatnya menjadi perangko untuk menandai buku atau barang mereka, atau hanya untuk bersenang-senang. Lebih tepatnya pembahasan ini besok antum akan dapatkan di pameran lukisan tanpa gambar makhluk hidup. Besok akan disampaikan di Gatot Subroto tentang masalah pameran lukisan, karena banyak para seniman yang sekarang menyadari tentang hukum ini dan mereka ingin menjadi seniman tanpa menggambar makhluk hidup. Penjelasan terperincinya, detailnya ada di situ insya Allah. Bisa dipahami. Itu jawabannya insya Allah besok lebih lengkap ya Ustaz ya. Insya Allah. Kalau saya tidak ada udzur. Jadi insya Allah. Tapi saya sampaikan secara ini, kalau untuk anak-anak sebagian ulama memperbolehkan. Kalau untuk anak-anak. Tapi lebih baik untuk menghindari titik-titik khilaf di antara para ulama, dan untuk kehati-hatian lebih baik tidak usah. Tapi lebih detailnya saksikan jawabannya besok insya Allah. Dan silahkan nanti ikhwan ini khusus yang nomor terakhir, nanti kemudian siapapun itu silahkan ngomong ke panitia, saya kasihkan nomor WhatsApp ana, kita konsultasi langsung, karena ini berkaitan tentang pekerjaan dan itu tidak bisa dipastikan, tidak bisa diputuskan dengan terburu-buru. Saya persilahkan khusus untuk ikhwan yang terakhir yang tanya, kasih nomor WhatsApp ana kepada beliau. Iya. Sudah.
Saya kira beginilah ikhwan, kita akhirnya menyelesaikan tentang tema ini, walaupun tidak semuanya kita sampaikan secara lengkap dan detail, tapi setidaknya kita akhirnya memahami bahwasanya memahami bagaimana perbedaan itu terjadi itu penting. Karena sesungguhnya disitulah kita akan menciptakan kemakrufan. Tidak ada yang kita inginkan kecuali kita ingin menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Karena sesungguhnya dengan saling bersaudara itulah yang menjadikan kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah berdasarkan cinta yang kita berikan kepada orang-orang yang beriman. Semoga ana dan antum termasuk orang yang dimudahkan untuk mencintai orang yang beriman. Kalau ada di antara antum yang disulitkan untuk mencintai orang yang beriman, maaf, tanya sama Allah, dosa apa antum sampai antum susah untuk mencintai orang yang beriman. Karena hukum asal di dalam persaudaraan dalam Islam adalah mencintai, itu hukum asalnya. Jadi hukum asal ketika kita bertemu dalam Islam adalah mencintai, bukan hukum dasarnya itu saling membenci. Itulah yang dikatakan oleh Allah sampai Allah mensifati Nabi itu apa? Asyidda walal kuffar ruhama bainahum. Sesungguhnya Nabi adalah orang yang keras kepada orang kafir tetapi rahmat kepada orang yang beriman. Semoga ana dan antum punya hati yang besar untuk mencintai orang yang beriman. Kalaupun ada yang salah, ingkari perbuatannya, rahmati orangnya. Barakallahu fikum, ini dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.